Hello beautiful souls, balik lagi sama si Vero Roro di sini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian bener-bener baik-baik aja dan semoga kalian juga kangen sama Roro. Jadi siap banget buat Roro omongin, siap banget buat Roro ocehin, ceramahin dan omelin. Oke teman-teman, sekarang Roro tampil lagi, tampil lagi. Roro kembali lagi, mudah-mudahan kontennya Roro bermanfaat ya, dari hari ke hari makin bermanfaat. Dan of course yang ini juga kalian tunggu-tunggu. Oke? Hari ini Roro kepanggil untuk ngobrolin tentang kebenaran tentang dia gitu loh. Aku juga sebenarnya masih rancu ini nanti bakalan seperti apa. Tapi memang berasa banget aku harus bikin ini. Nah, kenapa aku ngerasa pengen bikin ini? Karena sebelum aku bikin konten ini sebenarnya aku udah pastinya meditasi, terus sebelumnya aku udah banyak rancangan kira-kira mau bikin ini atau preparation segala macam, tapi kayak nggak ada yang serak sampai akhirnya aku memutuskan untuk nggak mau bikin konten. Kayak yaudah deh, nanti dulu, kayaknya memang belum ada yang serak banget. Tapi pas banget ngerasa kenapa gue nggak ngomongin tentang perasaannya dia gitu loh. Kan aku kan janji ya kalau tentang perasaannya si doi itu aku akan bikin kontennya beberapa bulan sekali. Nah aku mau coba bikin ini lagi nih sekarang, tapi aku pengen lebih fokus tentang apa sih the truthful di apa di misterinya dia ini gitu loh. Aku pengen kayak ngeliat perasaan yang terdalam atau apa kayak gitu loh. Sebenarnya dia pengen ngomong apa ke kamu yang mungkin dia pun juga nggak ngerti ini cara ngomongnya gimana. Ya bisa jadi perasaannya doang sesimpel itu, tapi bisa jadi kayak dia ngodein ini harus berakhir atau enggak ngodein sebenarnya kita harus sama-sama, cuma gue nggak ngerti cara ngasih taunya ke lu gimana gitu. I don't know, jujur ini masih bias banget di hati aku juga belum tahu nanti bakalan seperti apa. Tapi mudah-mudahan ya semuanya berjalan sesuai intuisi aku dan kamu teman-teman yang memang nantinya menjadi objeknya aku ya. Dan semoga ya Tuhan merestui ini semua jadi prosesnya lancar, amin ya. Jadi makanya aku selalu bilang berdoa dulu, terus juga kumpulin dulu emosinya kamu biar stabil, energinya kamu juga harus stabil supaya nanti pas ngerjain kok ngerjain ya, ngerjain lah ya, maksudnya ngerjain ini semua aku juga enak gitu loh, karena dapat energi dari kalian ini juga stabil gitu. Oke, terus sekarang mulai fokuskan diri kamu, terus juga banyakin juga doa, of course, ke cara masing-masing, ke keyakinan masing-masing. Aku yakin keyakinan kita nggak ada yang bertentangan, makanya banyak yang komen, Kak, kalau kita beda agama gimana? Ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya pertanyaan konyol, tapi it's okay. Mungkin memang ada beberapa orang yang belum mengerti itu, ya itu adalah pertanyaan yang wajar gitu loh. Jadi it's okay, apapun agama atau kepercayaan kalian, yang penting kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain daripada beliau, Tuhan Yang Maha Esa, ya kita bakal bertentangan. Tapi selama memang kalian taunya tentang Tuhan Yang Maha Esa, ya ini adalah konten yang cocok buat kalian gitu ya. Oke, teman-teman, pastikan kalian juga lagi posisinya enak, karena seperti biasa Roro akan ngambil energinya lumayan kenceng dan pembicaraannya satu file aja minimal tuh 20 menit. Jadi kayak kalau lagi santainya bareng teman-teman mendingan jangan, karena nggak bakalan nyambung dan sayang energinya kalian tuh ketariknya setengah-setengah dan mungkin nanti jadinya ngerasa tidak terkoneksi, dan ujung-ujungnya kalian ngerasa ini nggak resonate atau nggak nyambung sama hubungan kalian atau sama cerita kalian. Padahal ternyata bisa jadi terkoneksi, cuma ada beberapa part yang kalian missing gitu, alias tidak dengerin gitu. Nah, Roro juga tipe orang yang sebelum prediksi seperti ini Roro akan ngobrol kayak gini panjang lebar dulu. Yang pertama untuk perkenalan energi, yang kedua balik lagi yang tadi aku bilang, Roro nggak tipe orang yang kayak oke, langsung prediksi yuk apa A B C segala macam, enggak. Roro akan mengedukasi kalian sebenarnya tarot itu apa dan gimana caranya supaya kalian bisa menjadi pendengar atau viewers dari konten-konten tarot yang lain. Mau konten tarotnya di Roro atau konten tarot yang dimanapun, kalian harus tahu nih tata cara seperti ini. Karena banyak banget konten kreator yang lain yang untuk tarot reading, ya udah langsung aja gitu, yuk kita prediksi, pilih 1, 2, 3, kamu mau yang mana. Banyak yang kayak gitu loh. Itu kasihan viewersnya, bukan apa-apaan gitu. Bukan aku sok menggurui atau apa, tapi sayang banget energi kalian nggak keambil sepenuhnya sama si tarot reader tersebut, dan kalian pun juga jadinya lebih memusatkan untuk melihat prediksi, bukan untuk saran, bukan untuk menjadi mengkoreksi diri kalian, bukan untuk melihat
hal-hal yang penting, tapi ya udah prediksi iya atau enggak, putus atau nyambung, balikan atau tidak, hanya itu yang kalian lihat, kotaknya hanya di situ aja. Nah, Roro tuh nggak mau. Roro mau kalian itu jadi orang yang melihat tarot sebagai media menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan menjadi media untuk melihat apakah hubungan kalian itu masih waras untuk dilakukan, untuk dijalani, atau memang sudah harus di cut off, atau harus dihancurkan, di rebuilding, atau ya udah tinggalin gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Semoga viewers Roro ngerti semuanya, teman-teman Roro di sini ngerti maksudnya. Roro tuh baik kok, bukannya mau ngoceh-ngoceh aja. Karena kebanyakan ngoceh malah sebenarnya mengurangi pendapatannya Roro di YouTube, karena impressionnya jadi lebih sedikit, ya kan, karena kebanyakan ngomong gue skip gitu. Tapi Roro wajib, karena Roro di YouTube bukan nyari duit, nggak ada nyari duit, itu hanya bonus untuk Roro. Dari awal Roro bikin ini bukan untuk nyari duit, tapi emang menyebarkan gimana sih kita jadi orang lebih baik, dan menyentil diri Roro sendiri supaya menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Oke, thank you so much buat teman-teman yang mau ngedengerin semua keluh kesah Roro tadi. Semoga memang bisa bermanfaat ya, amin. Dan yes, file 1, 2, 3 nanti akan Roro tulis aku akan jembrengin di sini seperti jemuran. Tapi yes, aku minta teman-teman mulai banyak konsentrasi dari sekarang, banyak tarik napas, stabilkan energi kalian. Kalau bisa pakai headset dulu, karena Roro akan ngambil energi kalian mulai dari sekarang. Oke? Ini udah ya. Ini karena sebenarnya ini untuk hanya tarot nanti. Aduh. Oke, file number 1, 2, and 3. Kebenaran atau hal yang selama ini misteri buat kalian, buat kamu, buat dia, apa yang tidak dia omongin, apapun, all the things about the truthness. Tentang kebenaran lah pokoknya, apa sih gitu ya. Ini apa? Ini buat siapa aja ya, buat mantan, buat pasangan. Kalau yang memang ngerasa complicated dan dia juga suka bohong boleh. Buat sahabat juga monggo. Nanti mungkin kalau yang sahabat yang platonik ya, istilahnya yang bukan cinta eros, bukan cinta bener-bener romantisme, mungkin nanti kata-katanya aja yang kalian ganti ya. Namanya ini general reading, nggak bisa aku satu-satu semuanya yang platonik begini, yang romantisme gini, enggak. Nanti kalian yang harus kayak lebih pinter, oh ya kata-katanya di digonta-ganti aja sesuai dengan ya, kalau sahabat ya jadinya pertemanan bukan percintaan gitu-gitu ya. Oke, ini buat siapa aja, tapi sebenarnya ini lebih kayak yang mempunyai complicated story atau kayak punya hidden mystery gitu loh. Menurut kalian tuh ada something wrong with your connection, nah boleh kesini. Oke, terus file number 1, 2, and 3 tentang rahasia dan kebenaran. Oke, wow, ini yes, kenapa aku ketarik untuk bikin video ini. Ada Trap in Fear, ada 8 of Sword, dan ada Intuition. Ini adalah major arcana, ini si the High Priestess. Wow, kalian punya intuisi, dan kalian intuisi kalian ini yang bikin kalian gak bisa tidur, atau kalau tidur suka mimpi buruk, suka kemimpian tentang dia yang udah punya mantan, maksudnya udah lama gak ketemu pun tiba-tiba kepikiran tentang dia. Ini ada apa? Karena intuisi kalian tarik menarik, semacam ada telepati, semacam ada kayak koneksi baru gitu loh, jalinan jodoh yang baru, ikatan yang kuat banget. Kalian ngerasa seperti ini ada apa nih? Nah makanya kalian mungkin ngerasa, oh gue harus tahu nih ada apa di sana. Ternyata mereka sakit, dia sakit, atau dia mau cerai, atau dia mau putus sama pasangannya, dan kayaknya bisa nih masuk kamu lagi, mungkin kayak gitu kamu ngerasanya ya. Atau ternyata dia nyesel mutusin kamu, dia pengen balik lagi sama kamu, makanya energinya tarik menarik. Nah pokoknya ada sesuatu yang menurut aku antara kalian dan dia tuh kayak berasa lagi. Dan aku ngeliatnya kayak ada beberapa juga yang bahkan malah kebalikannya, intuisinya udah ngerasa ini hubungannya udah nggak baik. Ada yang kayak gitu juga, nanti kita akan tarik satu persatu ya secara detail. Tapi ada dari kalian yang ngerasa secara intuisi pun kalian itu ngerasa ini tuh bukan hubungan yang sehat, ini hubungan yang toksik. Dan ada juga yang codependency, ada juga yang hubungannya tidak direstui. Pokoknya hubungan yang nggak bisa clear banget,
tapi tetap menaungi kalian. Aku ngeliatnya kayak gitu, karena kalian tahu ini bukan sesuatu yang baik untuk tetap dilakuin, tapi kalau nggak kalian lakuin, kalian tuh kayak nggak bisa tidur, terus terpenjara gitu-gitu. Oh my god, yes, oh my. Dan ini aku ngeliatnya kayak banyak banget yang semacam ngerasanya ya kayak twin flame, padahal aku ngeliatnya banyak yang karmik doang, tapi kalian ngerasanya enggak, ini twin flame gue yakin banget kayak gitu. Makanya nggak bisa cabut dari dia, karena kalian ngerasa terlalu sama dan telepati kalian tuh luar biasa. Oh my god, clear banget di hati aku kata-katanya kan, langsung berantakan. Lihat deh, aku ngomong kayak gitu langsung berantakan, kacau ini. Aku akan ngambil ini aja, nggak apa-apa. Aku akan ngambil 2 semuanya. The truthful about them. Bottom of decknya wisdom. Wow, the shaman. Matahari, ngomongin tentang ini ngomong tentang buku kehidupan, ngomong tentang pernikahan, ngomong tentang koneksi, tapi ngomong tentang ketuhanan. Jadi aku ngeliatnya banyak banget dari kalian yang sudah menikah dengan orang lain, atau pernah menikah dengan dia, engagementnya tinggi banget. Ada yang sudah pisah, ada yang masih bersama-sama tapi hubungannya kacau balau, tapi nggak bisa putus juga. Tapi kalau dibilang mau tenang juga nggak tenang. Ada juga yang ngerasa kayak walaupun udah menikah sama siapapun, punya pasangan siapapun, kalian nggak bisa lupain dia. Wah, tapi satu kata kuncinya aku ngeliatnya di sini, kata-katanya wise. Kalian berusaha banget, sok-sokan banget untuk menjadi orang dewasa. Kalian memaksa diri kalian untuk menjadi seorang yang bijak, karena takut akan agama, takut akan keluarga, dan takut akan takut agama, keluarga, dan alam. I don't know alam tuh maksudnya apa. Please komen di bawah kalau ada ya beberapa yang memang ngerasa misalkan kayak wetonnya beda atau gimana. Karena aku ngeliatnya kata-katanya kalian tidak mau bersama, atau kalian akhirnya bersama banget, dijodohin, terus mau aja dijodohin karena takut akan agama, takut akan kayak keluarga, orang tua, dan takut akan alam. Ini kata kuncinya. Please let me know, komen di bawah kalau memang kalian ngerasa seperti itu. Wow, dalam banget. Atau ini vice versa ya, misalkan dia ninggalin kalian karena dia itu takut keluarganya marah, atau takut kayak keluarga tuh bisa keluarga besar, atau pertemanannya itu nggak terlalu suka sama kamu juga bisa, akhirnya dia mutusin kamu. Atau ya itu beda agama, beda alam. I don't know kenapa alam yang keluar, cuma kelihatan banget ini ngomong tentang alam, dan dia ngerasa yang paling bijak adalah emang harus cabut dari kamu. Wow, gila, jujur gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Alright, let me see file number 1, 2, and 3. Kebenaran tentang hubungan kalian, tentang dia, apapun yang dia lakukan. Nanti kita lihat ya teman-teman, apapun yang semesta mau kalian tahu. Karena jujur ini bias banget, ini juga ngomong tentang alam apa sih sebenarnya. Oke, the dream lagi sih, dream ngomong tentang apa tadi tuh, mimpi. Tadi kalau kamu inget yang pertama kali, yang ini yang kayak gini ya, yang tadi aku bilang ada 8 of sword dan ada intuition. Kalian tuh kayak terkoneksi di masalah mimpi gitu loh, ketika tidur, ketika memang bener-bener udah kayak apa sih, transparan, bener-bener telanjang gitu loh. Kalian tuh nggak ada nutupi apapun dari siapapun, bener-bener kayak rilis semuanya, udah nih, ini yang gue rasain. Nah, kalian tuh bener-bener ngerasa punya insight dan punya sesuatu tentang orang ini, dan orang ini pun juga kayak gitu ke kamu. Mungkin gengsinya tinggi, atau mungkin dia itu belagu, atau memang dia udah punya masalah yang lain, jadi dia nggak berasa dan nggak inget kamu. Tapi ketika udah tidur, ketika dia lagi santai, lagi me time, lagi meditasi, mungkin tiba-tiba nggak kusyuknya gara-gara tiba-tiba inget kamu. Bisa jadi kayak gitu, karena dari tadi berasa banget aku ngelihatnya ke arah mimpi mulu, tentang tidur, mimpi gitu-gitu. Wow. Dan selalu insight, ada kata-kata insight di sini, juga ada kata-kata insight. Kalau kamu lihat, something is revealed, ada insight dan ada breakthrough. Jadi dia kayak ngerasa sesuatu tuh saat dia tidur. Wow, ini yes, makanya banyak banget yang ngerasa ini twin flame. Ada yang ngerasa memang ini kayak bukan sesuatu pacaran yang biasa, atau hubungan yang biasa, bukan gebetan yang biasa doang, karena koneksinya tinggi banget. Yes, I know your feeling tuh kayak gimana, karena berasa banget ya aku. Dan kenapa
aku juga disuruh banget untuk bikin ini karena yes, ini banyak yang ngerasa seperti ini nih. Oke, wow, ini aku cuma ambil doang. Wow, Queen of Fire, Queen of Wands, brilliant, talented, independent, controlling. There is nothing you cannot do. Believe in yourself. Never underestimate your ability to make your dreams come true. The need for balance between career and personal life. Oh my god, Queen of Wands, Queen of Fire. Aku ngeliatnya dia berusaha untuk balik lagi seperti si intuition, the High Priestess. Dia berusaha untuk ngebalancing dari karirnya, masalah karir atau level hidupnya, dan masalah personal life-nya. Hidup personalnya adalah hidup sama kamu. Nah, makanya aku bilang tadi dia berusaha ngebalancing tentang kayak alam, tentang kehidupannya dia, kerjaan, terus habis itu juga keluarga dan segala macem. Please komen di bawah lagi kalau memang kalian ngerasa ini masalahnya di kerjaan, entah karena kalian kerjaannya atau hidupnya berbeda makanya nggak direstuin, level hidupnya beda makanya kalian pisah, atau memang kalian cinlok di tempat kerjaan tapi dia udah punya pasangan, atau kamu yang udah punya pasangan jadinya cuma jadi orang ketiga aja, jadi HTS-an aja, jadi friend with benefit aja gitu-gitu. Please komen di bawah karena aku ngeliatnya memang kalian on fire banget sama dia, dia pun juga on fire sama kamu. Kalian ngerasa hidup kalian tuh lebih bermakna, lebih on fire, lebih semangat, lebih optimis kalau sama masing-masing dari kalian. Memang kalian tahu kayaknya ini hubungan kayaknya susah-susah gampang nih gitu. Oke, Queen lagi kalau kalian lihat, Queen of Water dan ada Ten of Water alias Ten of Cups, Queen of Cups. Jadi aku ngeliatnya memang kayak nih di sini kalau kamu lihat follow your heart, a deep love of family and friends, follow your heart. Jadi aku ngeliatnya kayak memang kalian tuh energinya tuh feminin semua nih, kayak lagi keluar banget energi cintanya, energi hatinya. Mau kalian cewek atau cowok, ini energi feminim kalian yang lagi keluar. I mean like feminim tuh bukan cewek doang, tapi artinya adalah kalian tuh lagi kayak falling in love atau intuisinya lagi keluar banget nih. Wow, makanya suka kemimpian gitu, karena ya itu. Oke, aku nggak akan ngambil lagi too much, nanti malah jadinya personal reading gue nya capek. Oke, pile number 1, 2, and 3, here we go. Please let me know God. Wow, aktif banget. Please kalian juga santai. Oke, wait ya, kita ulang. Ini banyak banget yang jatuh. Wow. It's okay, aku seneng sebenarnya walaupun capek, tapi seneng kalau resonate, kalau aktif. Pile number 1, 2, and 3, kebenaran tentang dia. Oke, alright, aku akan ngambil ini pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. Alright, bottom of decknya ada si Ten of Air. The end of a situation that bring relief, sadness, or both. Yes, melodramatic reaction. Yes, Ten of Air atau Ten of Sword. Wow. Yes, ini kalian ngerasa ujung-ujungnya tersakiti, terhianati. Bisa vice versa atau terbalik ya, dia yang ngerasa terhianati dari kalian. Karena aku ngeliatnya di sini ada the end, ada pemutusan hubungan. Ada yang ngerasa disakitin, ada yang ngerasa dihianatin, ngerasa memang ditusuk dari belakang, pengkhianatan gitu. Ada yang memang ngerasa udahlah hubungan ini terlalu capek, terlalu melelahkan, dan akhirnya kalian pisah. Nah, makanya dari awal aku ngeliatnya ini ke arah complicated story nih, bukan masalah cinta biasa gitu. Tapi bukan berarti semuanya harus pisah ya, ini kan hanya sepenggal cerita ya. Nanti kita lihat lagi sebenarnya memang harus pisah atau tidak. Oke, selanjutnya kita lihat dari sini. Ini adalah saran semesta, pile number 1, 2, and 3. Oke. Wow, semuanya mau keluar menjadi saran. Nah, kayaknya berarti saran untuk kalian
Ini banyak juga nih pile number 1, 2, and 3. To be honest, kayak harus banyak banget ngoceh nih aku nih kayaknya, soalnya saran tuh banyak banget yang keluar. Ini udah tadi pile number 1, 2, and 3. Oke, itu akan pile number 1. Aku akan ngambil ini sebagai pile number 1 dan nggak akan aku kasuin karena udah ada nama, udah ada tulisannya pile number 2. Aku juga belum lihat, ini langsung aku ambil pile number 3. Oke, menurut aku udah selesai. Silahkan kalian pilih. Kalau memang kalian bisa langsung pilih dari sini teman-teman, silahkan banget, monggo. Tapi kalau memang kalian nggak bisa pilih dari sini, karena nggak semua orang langsung dapat intuisi ya, langsung cepat, it's okay. Jangan ngerasa kucil hati, aduh kak berarti aku kurang oke. Nggak gitu. Terus aku akan ngambil ini pile number 1 dengan lambang si heart agate, yang lambangnya heart gini ya, cantik banget ya. Ini flower agate. Ini untuk bikin kamu calming, ini untuk bikin kamu tuh bener-bener tenang. Dan kalau warnanya kayak apa ya, putih tapi nggak putih, lebih ke coklat gini, memang semuanya ini ngomongin tentang kayak smoky quartz gitu. Jadi mengambil energi kamu yang sedih-sedihnya, yang gelap-gelapnya. Dan flower itu melambangkan happy moment, ngomongin tentang laki, ngomongin tentang apa, bring the joy, apa bikin kamu joy, happy lagi. Jadi mudah-mudahan dengan jenis kristal ini udah bentuknya heart ya, hati, terus di sini ada flower juga, dan perpaduan dari agate dan quartz gitu ya. Ini bisa bikin kamu lebih calming, lebih santai. Aku suka banget pegang, dan aku suka banget yang bentuknya memang ini kayak shape-nya itu memang bener-bener si heart gini ya, karena melambangkan tentang cinta kasih, compassion, hati. Dan untuk yang mau mencari jodoh juga boleh gitu, berafirmasi dengan kristal ini. Yang kedua dengan lambang ini teman-teman, aku ambil ini adalah fluorite. Cantik banget ya, lihat deh, look at this babe. Ini warnanya ada putih, pink, ungu, hijau, dan biru perpaduannya ya. Ini juga untuk bring the happiness, bring the joy. Tapi kalau fluorite lebih kompleks ya, karena warnanya juga lebih kompleks. Jadi memang bisa bikin kamu lebih semangat kerja juga bisa, dan bisa bikin kamu tuh tenang batinnya karena ada warna ungunya juga. Terus yang ketiga ada si cluster amethyst. Ini udah pastinya kalau amethyst ngomongin tentang crown chakra bisa, tapi juga ngomongin tentang kelembutan hati bisa. Jadi yang mau berafirmasi lebih dekat sama Tuhan, and then juga ketenangan jiwa untuk hal apapun, bikin kamu lebih rileks, mengejar hidup ini lagi, optimis lagi, bisa pakai ini. Ya, ini adalah 3 jenis kristal yang aku jual, of course, di Instagram aku di Sperororo. Kalian bisa beli ini dengan harga satuannya ini 200.000. Kalau kamu beli 200.000, kalian bisa dapetin ini dengan harga 10.000. Ini adalah selenite. Jadi kalau beli jadi 210.000 udah bisa dapet ini tuh. Kalau ini beli sendiri ini harganya 100.000 dapetnya 3. Tapi kalau beli salah satu dari sini 200.000, kalian bisa dapetin ini selenite, stick selenite ini dengan harga 10.000 aja. Ya, ini juga manfaatnya apa? Ini manfaatnya untuk menetralkan semuanya. Netralin energi kamu, netralin energinya si kristal, netralin energinya. Apalagi kalau kalian tarot reader, bisa taruh di atas kartu tarotnya kamu, ruangannya kamu yang punya masalah kayak temperamen, and then juga punya masalah black magic. Ini bisa apa ya, menyerap sedikit demi sedikit energi dari black magic atau black habit atau black temptation lainnya, bisa dipakai ini ya. Silahkan beli teman-teman di Instagram aku kalau memang kalian merasa punya rezeki lebih, terus pengen banget juga punya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke? Alright, aku mulai dari yang di sini yang heart flower agate, yang kedua aku mau ke point fluorite, dan yang ketiga cluster amethyst. Oke, beautiful souls, segitu aja penjelasan dari aku. Sampai ketemu di readingan ini. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sperororo di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si heart flowery agate. Ini lambang dari cinta kasih yang luar biasa ya, karena lambangnya heart ya, space-nya heart atau hati. And then juga si flower agate-nya ini juga memang untuk menyeimbangkan rasa kesedihan kamu, jadi lebih netral, pelan-pelan, terus juga menyerap energi emosional yang tidak baik.
pastinya, karena tentang hati itu banyak banget ya ngomongin tentang hati, bukan hanya hubungan yang tidak direstui atau yang tidak langgeng, tapi ngomongin hati juga kadang-kadang pertemanan atau apa. Ya silakan dibeli teman-teman, ini harganya 200.000, kalian udah bisa dapetin ini. Kualitasnya AAA, aku jamin. Jadi dinginnya minta ampun, terus relaksasinya enak banget, bisa kalian pijit di tubuh kalian, bisa kalian genggam-genggam kalau lagi emosinya naik turun. Terus kalau kalian beli itu satu paket sama ini selenite-nya, jadinya harganya 10.000 aja. Biasanya harganya ini selenite segini, ini 100.000 dapetnya 3, jadi harganya kira-kira 35.000. Tapi kalau beli si ini, harganya si selenite ini jadi cuma 10.000, jadi 210.000 udah bisa dapet 2 ini gitu ya. Silahkan beli di Instagram aku kalau memang kalian ngerasa cocok atau memang merasa wah gue ini nih mau nih gitu ya. Oke teman-teman, kita akan lihat ini, akan aku taruh sini, kebenaran tentang dia. Wah, kebenaran apa nih Kak Roro? Aku udah jelasin panjang lebar di depan, silahkan lihat. Karena kebenaran itu juga banyak hal ya. Pokoknya dia juga mungkin kadang-kadang tuh bingung gimana cara ngasih tauin kebenaran itu. Ya, jadi ini tentang perasaannya dia, tentang yang dia alami, tentang sebenarnya menurut dia bagusnya kayak gimana hubungan ini. Ini hubungan untuk kemana aja Kak Roro? Bisa untuk apa aja? Pertemanan, mantan, gebetan, pasangan yang kamu ngerasa complicated, banyak misteri, banyak yang ditutupin, banyak kebohongan, boleh kesini. Pokoknya intinya sih gampangnya ya ngerasa butuh aja nih, kayaknya judulnya ini, ya udah silakan monggo kesini gitu ya. Oke, banyak berdoa teman-teman, aku akan mulai lihat. Oke, wow. Alright, aku akan ngambil ini karena langsung jatuh dan pas 3. Di sini ada Six of Cups. Oh my god. Ada cinta lama muncul kembali, cinta lama belum kelar. Di sini ada Eight of Wands ya, cinta lamanya tiba-tiba reconnection, ada hubungan. Dan di sini ada the Knave of Wands. Wow, what happened? Di sini ada Knave of Wands ini si Page of Wands. Wow, Page of Wands ngomong tentang antusiasme. Kamu kenapa tiba-tiba berantusiasme sama dia nih? Atau dia juga kayak gini? Dan aku ngeliatnya ke arah dia sih. Dia tiba-tiba kayak punya semangat, kayak ada semacam antusiasme yang tinggi untuk ke kamu lagi, untuk berkomunikasi sama kamu lagi. Dan Eight of Wands ini pas banget center of this reading karena di tengah-tengah ya. Aku ngeliatnya memang dia ngerasa ada sesuatu yang harus gue omongin, gue komunikasikan. Karena di sini Wands ini ngomongin tentang action, jadi dia bakalan kayak langsung action ke kamu. Dan di sini aku ngeliatnya penuh air mata, entah air mata kesenangan atau air mata kesedihan, belum kelihatan di sini, tapi di sini banyak banget action dari dia. Tiba-tiba dia nongol mungkin di media sosial kamu, kelihatan stalking kamu, tiba-tiba chat kamu, atau minimal udah kayak chat temen kamu, minta nomor kamu, something like that. Oh my god, karena di sini antusiasmenya tinggi banget. Dan you know what, dia bakalan kayak ngejerin kamu pagi, siang, sore, malam, karena di sini ada matahari, ada bulan. Dan aku ngeliatnya kayak dia nggak mikir ini hari apa atau kamu lagi sama siapa, jalannya kamu sekarang udah kayak gimana hidupnya, udah punya pasangan atau kamu masih jomblo atau kayak gimana, dia nggak peduli. Kayak all night long, all day long gitu kan, every single day dia bakalan ngejerin kamu kalau memang dia mau gitu loh, karena antusiasmenya lagi tinggi banget. Dan Eight of Wands ngomongin tentang antusiasme yang super duper tinggi, minta ampun. Nah itu tuh, karena cepet pergerakannya. Bottom of decknya kita lihat di sini ada Four of Cups. Yes, Four of Cups ini orang yang nggak mau terima yang sebenarnya semesta kasih. Dia mungkin waktu sama kamu juga nyebelin atau nggak ogah-ogahan, tapi ketika kamu lepas juga dia nggak bisa tinggalin kamu, tapi juga nggak mau ke kamu. Jadi orangnya tuh keras kepala dan bukan bebal yang gimana, tapi kayak dia ngeliatin ada kesempatan di depan, dia nggak mau, tapi disuruh mundur ke kamu lagi pun dia juga ogah gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Aku ngeliatnya lebih kayak dia belum nemuin sebenarnya apa yang terbaik buat dia, buat kamu, buat orang lain, buat semuanya. Jadinya dia nggak bakal mau ngambil keputusan di depan, ke belakang. Kalaupun dia udah nikah, kalaupun dia udah punya pasangan baru, kalaupun dia udah punya kerjaan yang oke, tapi aku ngeliatnya di sini dia pun ngerasa ini bukan dia banget. Karena Four of Cups dia juga nggak tahu nih yang terbaik mana, ini nggak tahu. Dia kayak masih nungguin
someone atau something yang baru yang bisa kayak bikin dirinya tuh kayak, nih dia, gue lengkap nih, gue komplit nih akhirnya sekarang. Nah dia masih nyari itu, dia berharap bisa dapetin dari kamu nih saat kalian ketemu lagi atau berkomunikasi lagi. So be careful, karena ini penuh emosional nantinya, penuh apa ya, penuh drama nih aku ngeliatnya, kayak penuh air mata, entah air mata kebahagiaan atau air mata kesedihan, karena dia terlalu dramatis dan kayak kamu kayak langsung wow gimana gitu kan. Kayaknya sih aku ngeliatnya kayak gitu sih. Wow, karena di sininya abis itu langsung Six of, iya kan ya? Iya, Six of Pentacles lagi. Penuh dengan Six dan Six of Pentacles ini ngomong tentang love of attraction dan love of take and give juga. Jadi aku ngeliatnya memang kalian bakalan kayak main tarik-menarik energinya nih. Makanya sangat emosional. Wow, pas banget. Dan ini lagi dan lagi, kalaupun aku cerita ya nggak apa-apa dibilang jualan, karena memang benar lagi dan lagi ketariknya pas banget energinya sih Heart Agate ini. Karena aku ngeliatnya hatinya kamu butuh kalem sih. Nanti pas ketemu dia jangan gegabah, jangan kayak wah dia ngubungin gue, aduh gue gimana nih, seneng kah atau sedih kah, atau kayak tiba-tiba jadi mengingat semua masa lalu, semua ke-trigger jadinya. Jangan, karena aku ngeliatnya kamu bakalan besar banget, hati kamu bakalan kayak keguncang banget, entah nangisnya sedih nih dan atau emosionalnya kayak menggebu-gebu, wah dia dulu jahat, dia dulu nyebelin, sekarang dia kayak nyesel-nyesel, emang enak loh bla bla bla. Terus kamu tiba-tiba pengen revenge atau tiba-tiba pengen semacam apa ya, semacam balas dendam, bikin drama-drama yang baru. Atau sebaliknya kamu jadi kayak tiba-tiba, oh gue harus dandan yang cantik, oke gue harus kayak mengiyakan dulu nih kesempatan yang kedua buat kita berdua bla bla bla. Pokoknya aku ngeliatnya terlalu antusiasme nanti kalian berdua, dan aku ngeliatnya kamu harus agak netral. Makanya dapatnya Agate, serap dulu semuanya, hatinya kamu juga tenangin dulu. And then juga kalaupun kayak bunganya tuh pelan-pelan, jangan langsung mekar gitu loh, jangan langsung kayak kamu berbunga-bunga banget, jangan. Dilihat dulu nih skemanya nih ada apa sih kok sampai dia tiba-tiba ngubungin kamu lagi gitu. Lihat dulu kebenarannya. Kalau dari dia kebenarannya memang yes, dia kangen sama kamu, dia pengen balik lagi sama kamu. Tapi aku belum lihat nih bener-bener tujuannya dia balik tuh hanya karena dia ya kangen, atau memang dia ngerasa lo yang terbaik. Karena so far aku ngeliatnya dia pun juga sebenarnya masih unsure atau belum yakin sama hubungan kalian. Belum yakin, dia masih dapetin kamu pun juga dia seneng, tapi senengnya beluman kayak oh ya udah gue komplit nih sekarang, belum. Tapi ngelepasin kamu pun dia juga nggak bisa nih. Maka hati-hati, kamu tenangin dulu, jangan berbunga-bunga yang luar biasa. Netralin dulu hati kamu, netralin dulu semua emosinya kamu. Emosi itu kan marah, kesel, sedih, seneng. Netralin dulu, stabilin dulu, jangan terlalu seneng, terlalu kesel, terlalu marah, terlalu excited. Jangan ya, tenangin, jangan sampai berair mata entah karena kesedihan atau kesenangan, jangan, santai. Oke, selanjutnya kita lihat dari sini dulu deh ya, biar nggak terlalu ini. Oke, di sini ada, wow, balik lagi dapatnya Six of Pentacles. Lihat, Six of Pentacles dapat 2 kali. And then di sini ada Three of Pentacles, di sini ada Six of Pentacles. Wow, bisa jadi dia memang seorang ini ya, seorang Earth sign. Earth sign itu ada Virgo, Earth sign itu ada si Capricorn, dan ada si Taurus. Tapi nggak perlu seperti itu. Bisa jadi di antara kalian hanya ketarik energinya. Energinya Earth sign apa? Energinya Earth sign itu tidak terlalu kelihatan emosionalnya. Makanya mungkin dia nggak terlalu kelihatan nih sebenarnya dia menggebu-gebu sama kalian, dia nggak terlalu kelihatan sebenarnya dia tuh kangen banget sama kalian, nggak terlalu kelihatan nih dia tuh sebenarnya pengen banget ngejar kalian dan minta maaf atau bilang say I love you, nggak terlalu kelihatan karena memang energinya Earth sign ya. Dan aku ngeliatnya memang dia tipe orang yang mencari duit banget. Kayaknya memang dia kalau nggak pinter banget, atau memang semisal dia pinter cerdik terus kayak duit mulu, mungkin gak jadian sama kalian atau ribut selalu sama kalian waktu dulu, gak koneksi sama kaliannya bagus tuh dulu karena ngejar karir mulu, ngejar tentang sekolah atau pekerjaan mulu, atau ke arah temen mulu, ngomongin tentang sesuatu yang kayak koneksi duniawi gitu loh, teman, sahabat, koneksi bisnis, koneksi sekolah, kepintaran, kayak gitu-gitu nih yang dia cari. Sampai akhirnya semuanya ke changing atau ke ubah. Akhirnya dia ngerasa, oh iya, gue tuh bukan butuh uang, gue bukan butuh sahabat doang, tapi gue butuh cinta. Nah,
dia barulah ngejerin kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu, karena dari awalnya kayak kalian tuh baik-baik aja, temenan juga, tapi kayak dia nggak nge-recognize kamu atau nggak menyadari kamu adalah true love atau the one atau best friend atau apalah namanya gitu loh. Dia nggak menyadari itu, kayak dia ngerasa oh ya udah jalanin aja. Tapi pas kamu mau pergi atau kamunya juga udah mulai males karena digantungin terus, ya dia juga kayak oh gue harus kejar nih gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu sih, kayak tipe-tipe agak telat ya, agak telat, jadi kayak telat mikir, telat apa ya, telat memahami perasaan gitu sih, aku ngeliatnya gitu. Ini tipe-tipe anak zaman sekarang banget sih jujur, termasuk Roro ya, termasuk Roro jujur aja sih, maaf. Sering kalau misalkan ternyata oh kayaknya dia ternyata ngedeketin gue nih 2-3 bulan ini, dia ngedeketin gue nya yang nggak ngeh. Nah ada juga yang kayak gitu ya itu. Karena kadang-kadang kita udah sibuk kerja, kita udah sibuk berteman, sibuk bersosialisasi, capek tidur, udah besoknya kayak gitu lagi rutinitas kita. Sabtu Minggu ketemu keluarga dan teman-teman. Jadi kita kayak nggak ada waktu untuk memikirkan tentang cinta, tentang masa depan pernikahan gitu-gitu mungkin ya gitu. Dan aku ngeliatnya memang ada, karena di sini ada Six of Pentacles, ini ngomong tentang strata ekonomi juga. Jadi mungkin dari kalian juga ada yang memang beda strata hidup, mungkin kamu atasan dan bawahan, atau kalian ada yang S3, dianya cuma SMA gitu-gitu. Bisa vice versa atau terbalik-balik, tapi intinya ada semacam seperti itu. Ada perbedaan yang signifikan yang membuat kalian tuh secara materi, secara garis besar hidup kalian tuh beda banget, dan ini yang bikin kalian tuh enggan atau males untuk tetap bersama gitu. Aku lihatnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi what happened baby. Ada the Empress dan ada the High Priestess. The High Priestess berarti 3 kali keluar ya. The High Priestess tadi ada di Intuition, ada the High Priest. High Priest ini kan pendeta cowok, ini pendeta cewek. Pendeta cewek dapat 2 kali, pendeta cowok dapat 1 kali. Wow ya, luar biasa. Ini ada perbedaan agama juga, aku ngeliatnya kayak gitu. Terus sorry to say, di sini juga ada yang janda atau duda, atau ada yang single mom. Jadi single mom itu atau single father mungkin nggak menikah tapi udah punya anak gitu-gitu, yang membuat kalian tuh susah untuk bersama. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Yap, ada kisah lalu dari kalian berdua yang membuat kalian tuh susah untuk direstui oleh alam. Yang tadi aku bilang, oleh alam. Alam itu mungkin bisa Tuhan ya, bisa keluarga kalian. Ada yang beda strata ekonomi atau strata hidup yang agak wow, jaraknya beda gitu, jurangnya. Aku ngata kayak gitu, yang membuat kalian ngerasa aduh, dan dia pun juga mau maju juga enggan. Ujung-ujungnya nyesel, ujung-ujungnya dia ngerasa kayak oh bisa nih gue pertahankan, yaudah deh gue mau deh coba lagi sama dia gitu. Tapi mungkin semuanya udah mulai agak terlambat. Ada dari kalian yang gak terlalu terlambat, ada dari kalian yang masih kayak dilanjutin, ini juga masih bagus-bagus aja, lanjutin kalau memang kalian bisa. Tapi ada banyak dari kalian yang memang kayak wah udah selesai bye gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu, it's okay, jangan terlalu dianggap yang gimana-gimana, karena memang aku ngeliatnya secara logika dia pun ngerasa memang ini terlalu berat. Kejujuran dari dia atau kebenaran dari dia ada 3 yang aku lihat. Yang pertama memang dia suka sama kamu, ada rasa sayang, suka, tertarik sama kamu. Yang kedua dia tahu ini sulit karena memang perbedaannya sangat banyak. Aku ngeliatnya perbedaannya sangat banyak, dan kalau diseriusin yang luar biasa ini bakal banyak air mata. Tapi yang ketiga yang aku ngeliat kebenaran dari dia orangnya nggak mau tahu. Dia orangnya bebal, dia orangnya juga cuek, bodoh amat. Kalau dia mau ini ya dia lakuin gitu loh. Makanya hati-hati kalau dia tiba-tiba ngedeketin kamu, dia nggak mau tahu nih kamu udah punya keluarga, kamu udah ditentang, atau dia udah punya keluarga, atau kalian udah nggak bisa sama sekali, dia nggak mau tahu. Kalau dia mau kejar ya dia kejar kamu. Jadi senjatanya ada di kamu nih teman-teman. Kalau memang kalian ngerasa kalian berdua itu single, atau memang kalian berdua itu punya kesempatan untuk bersatu, ya udah coba aja. Siapa yang tahu gitu, hidup kan pilihan ya teman-teman. Bismillah aja lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau memang kalian ngerasa ini adalah hubungan yang terlarang dan memang udah nggak boleh sama agama dan segala macam, ya udah akhiri ini dengan air mata. Abis itu yuk let it go. Karena ini berasa banget, bukannya aku bilang lagi ya, ini berasa banget, ini kamu disuruh untuk netralin hati kamu. Netralin hati kamu.
Dan kalau kamu tadi denger dari awal, aku sih waktu pengambilan energi ini aku bilang, ini Agate ini untuk calming your heart space, dan ini warnanya juga warna putih butek ya, ke arah coklat gitu seperti smoky quartz, yang menandakan memang ini akan membantu kamu menyerap energi-energi kesedihan, energi-energi masa lalu, dan energi gelap. Nah, energi gelap tuh kadang-kadang ya bukan black magic aja, bukan sesuatu yang gelap, maksudnya kayak sesuatu yang devil side ya gitu ya, sesuatu yang kayak wah serem banget, enggak, tapi sesuatu yang gelap yang artinya mungkin masa lalu atau kayak nggak bisa move on kayak gitu-gitu sih. Karena aku ngeliatnya heart space-nya kamu tuh masih kayak kelabu dan masih ada di sini. Dan kalau untuk mekar lagi atau untuk kayak flowery lagi tuh susah. Makanya aku ngeliatnya kayak wow, ini Pak Number One lumayan pekat ya Bo, tentang apa bunga-bunga di hatinya. Tapi aku yakin nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Nggak mungkin Roro juga nggak punya masa lalu tentang percintaan yang pekat, tapi puji Tuhan ya udah selesai semuanya ya. Karena apa ya, kita tahu gitu, aku udah di posisi aku tahu kalau aku lakuin itu pun sekarang mungkin aku udah nikah sama si ini, sama si ini, sama si ini nggak bakalan baik, nggak ada Roro yang sekarang. Nah, aku juga berharap kalian juga mengerti seperti itu gitu loh. Kalau memang kalian ngerasa ini emang nggak bisa, ya udah. Kalau memang kalian tahu nih keluarga kalian atau keluarganya dia nggak bisa nerima tentang perbedaan agama, perbedaan strata kehidupan, atau perbedaan kalian satu single, satu udah punya anak gitu-gitu, ngapain dipaksain? Apalagi kalau umur kalian masih bagus gitu ya, 20-an, 30-an, atau bahkan masih 40-an awal, itu masih bagus banget lah untuk nyari pasangan yang lain. Ngapain capek-capek? Balik lagi, aku bukan tarot reader biasa, aku juga memang kayak ada tentang healing sessionnya di sini ya. Jadi aku punya kewajiban juga harus ngasih ke kamu secara logika gitu loh. Kalau memang kalian memang ngerasa ini berat, jangan paksakan diri kalian. Mau ini soulmate, mau ini twin flame, twin soul, ingat soulmate itu banyak. Nggak satu orang, nggak dua orang, banyak banget jumlahnya. Jadi kalau kalian kehilangan satu orang ini, ya udah cari yang lain. Walaupun kebenarannya, the truthful is dia masih mau sama kamu. Tapi kalau memang kalau masih begini, hubungannya juga ya sayang banget lo juga sama dia. Karena dia itu memang pakai ego banget sih. Gila banget sih kalau dia pengen dia lakuin. Nah, lah kamu gimana? Dia mikirin kamu nggak gitu? Oke, kita lihat lagi dari sini. Ada peace ya. Wow, ada dissolving unwanted or disturbing thoughts. Wow, peaceful babe. Cari peaceful aja, cari kedamaian. Karena gini loh, banyak hal di dunia ini yang kita mau, cuma ternyata kalaupun kita dapet, sebenarnya kita tahu secara logika itu nggak bakalan bisa bikin kita enjoy ya, rasa di hati, dan akhirnya nanti mungkin komunikasi sama orang-orang sekitar kita, atau mungkin kita jadi orang yang toksik karena kebawa sama orang itu gitu loh. Banyak macam-macam. Jadi intinya adalah di sini disuruh damai. Dia pun juga sebenarnya pengen damai. Makanya aku bilang dia tuh pengen damai, tapi dia nggak bisa ngendaliin egonya dia untuk ke kamu, untuk ngobrol sama kamu lagi. Itu kebenarannya. Kebenarannya adalah dia pengen damai, dia pengen hidup santai, tapi dia tuh nggak bisa banget ngelupain kamu. Makanya nanti ada air mata. Kenapa ada air mata? Karena kemungkinan besarnya dia akan tetap pada egonya yang pertama, yaitu tetap mau sama kamu tapi diem-diem. Entah maksudnya diem-diem itu backstreet ya kalau memang cuma pacaran, atau backstreetnya dalam arti ya kalau misalkan dia kangen lagi, berapa bulan kemudian tiba-tiba dia datang lagi, tapi tiba-tiba dia hilang lagi, ngeghosting. Ada lagi dia datang lagi, minta maaf lagi, nanti ghosting lagi. Kayak gitu terus teman-teman. Karena dia tuh butuh damai, dan dia tahu kalau sama kamu dia nggak bisa dapetin damai. That's the truth. Ini dari tadi aku ngomonginnya wah kemana-mana, tapi akhirnya aku nemuin kata-kata yang tepat. Dia kebenarannya dia akan tetap mencari kedamaian, dan dia tahu yang damai itu adalah ketika dia itu ngikutin kata ibunya, mungkin kata bapaknya, kata teman-temannya, kata hatinya, yaitu selesai. Kata Tuhannya gitu loh, ngerti nggak? Dia tahu dia nggak boleh pindah agama atau pacaran beda agama gitu-gitu. Dia tahu semuanya. Dia tahu alam tuh mau apa untuk dia gitu loh. Semesta ini memberikan kode apa ke dia tahu. That's why aku bilang dia akan pada akhirnya dia mencari kedamaian, dia nggak mau pusing. Tapi memang saat ini kebenaran kecilnya adalah dia tetap kayak pengen sama kamu, egonya ke situ. Jadi
kamu harus bijak ya. Lihat, ini adalah saran. What can I burn? Apa yang bisa aku apa yang bisa aku hanguskan, apa yang bisa aku lupakan, apa yang bisa aku hilangkan, dan aku, ya kan, burn itu kan artinya kan ini ya, apa ya, nyalain api, kayak buang sampah, kayak nabun sampah gitu ya. Nah ini kayak gini, apa yang sebenarnya harus gue hilangkan, dan ya gue buang ke tong sampah. Sebenarnya sih kata-katanya seperti itu. Apa yang harus gue buang ke tong sampah, dan bener-bener gue buangnya itu bukan buang, tapi gue kasih korek api biar dia hilang menjadi debu gitu loh. Apa? Dan dari awal aku belum lihat ini, aku lihatnya ini, dan kata-katanya kecil, nggak mungkin aku kelihatan ya kalau dari sisi aku belum lihat ini. Dan yes, sesimpel itu teman-teman. What can I burn? Karena dari awal juga aku ngeliat kayak kamu nih langsung dapetnya Six of Cups, ini ngomong tentang cinta lama belum kelar. Dan sampai kapan kamu mau belum kelar ini, mau sampai kapan? Putusin teman-teman, karmiknya putusin. Let him go, let her go. Udah, yang lalu udah berlalu gitu. Karena bukan berarti kamu udah punya pasangan baru, kamu mencintai orang yang baru, kamu mencoba untuk dicomblangin sama orang yang baru, itu artinya kamu let him go atau let her go. No. Ketika kita bener-bener mengikhlaskan apa yang terjadi, dan ketika kita sadar bahwa ini nggak bisa, dan ketika dia datang kembali tapi kita sudah bilang no, enggak, thank you, gue nggak mau berhubungan lagi. Nah itu baru yang namanya ikhlas. Makanya aku bilang sabar, tenang, jangan pas dia datang kamu gerasa-gerusuk, wah gue pengen revenge, atau gue pengen kayak ketemu, gue pengen bilang iya apa segala. Jangan, sabar, tenang, karena kudu ikhlas nih di hal-hal seperti ini nih gitu ya. Wow, tapi kamu harus baca ini ya, silakan di pause kalau memang kalian pengen baca ya. Burn it all, the ugly lies, the pain, the shame, the criticism, the images that run through your head, the reminders of what you did wrong, and the proof that you are not enough. Burn, baby, burn. Your soul is calling. It's time for a rebirth. Wow, lihat. It's time for a rebirth. Dan yang di bawah kalau kamu baca ya, yang ini nih yang warna hitam, make the choice that you will no longer let the past define you. Pick up your pen. What will your next chapter look like? Yes. Bahasa Indonesianya simple teman-teman. Lupain semuanya, lupain kesalahan kamu di masa lalu, lupain kenangan kamu di masa lalu, biarkan itu menjadi debu, dan kembalilah dari debu itu jadi orang yang baru, seperti burung phoenix ya. Udah, yang berlalu tuh nggak akan bisa sama. Dia pun orang yang lalu ini, yang datang di masa sekarang ini adalah masa lalu kamu. Dia nggak bakal menjadi orang yang sama di masa sekarang, nggak akan teman-teman. Kalau dia bawa 1000 janji pun nggak akan bener-bener 1000 itu tuh terlaksanakan. Apalagi ternyata kebenarannya adalah dia akan mencari satu kedamaian, dan dia tahu kedamaian itu adalah ketika dia memang ya udah, jangan terlalu banyak air mata, jangan terlalu banyak drama sama kamu. Walaupun dia sayang, cinta dan segala macam sama kamu, dia bakal memilih tetap damai sama orang tuanya, damai sama keadaan, dan dia bakal say goodbye lagi sama kamu. Mendingan kamu tenang aja, tenang dengan cara apa, ya udah kalau dia ngabarin kamu, kalau memang tetap mau kamu say hi juga sama dia, boleh. Ya udah silakan say hi juga sama dia, tapi tetap ada batasannya, karena kalau enggak kamu bakal lebih berair mata dibandingin sebelumnya gitu, dan kamu ditinggalin kayak ayo udah gitu, karena kamu cantik, kamu itu bergairah di depan dia, kamu punya temptation di matanya dia. Ini bisa cewek bisa cowok ya, Empress, maksudnya kamu punya ketertarikan yang wow di depannya dia gitu, tapi bukan berarti dia mau sama kamu. Karena aku ngeliatnya banyak banget hal secara intuisi, dia tahu ini yang terbaik adalah udah damai. Dan di sini ada si matahari yang artinya new beginning. Dan tadi di sini kalau kamu lihat di sini ada the wisdom yang artinya memang dia mencoba untuk menjadi orang yang bijak. Dan kebenarannya menjadi orang yang bijak menurut dia adalah ninggalin kamu daripada pusing sama keluarga, pusing sama pertemanan dan hal-hal yang lain. Aku lihatnya kayak gitu. Ya, sorry to say, tapi aku lihatnya seperti itu teman-teman. Ini pile number 1, menurut aku seperti ini, kebenarannya seperti ini, perasaannya seperti ini. Kamu bisa ambil kesimpulan dia masih sayang sama kamu apa enggak dan segala macam, tapi kebenarannya dia nggak akan mau sama kamu 100%.
Oke, sekian dari Roro teman-teman pile number one. Semoga ini bermanfaat walaupun keadaannya seperti ini, dan semoga kalian tahu apa yang harus kamu lakukan setelah nonton ini. Jangan lupa video-video Roro yang lain juga ditonton kalau memang kalian ngerasa cocok sama kalian. Dan jangan lupa dibeli kristal-kristal Roro ini kalau memang kalian ngerasa ini cocok buat kalian dan memang mau beli dari Roro. Silahkan lihat di Instagram Roro di @sparrow_roro. Di description box juga udah aku tulis linknya, tinggal diklik aja boleh. Ingat harganya cuma 200.000, tambah si selenite ini cuma jadi 210.000. Hanya bisa dikirim pakai JNE dan hanya ke seluruh Indonesia aja. Ke luar negeri belum bisa ya teman-teman. Oke, sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si fluorite. Fluorite point. Look at this. Kecil-kecil cabai rawit ya. Aku jarang banget loh jual fluorite karena harganya lumayan mahal dan agak susah nyarinya yang bagus kayak gini. Ini perpaduannya pas banget, ada hijaunya, ada ungunya, ada pinknya sedikit ya. Wow, keren banget. Ini harganya memang kecil ya. Ini 200.000. Dan kalau kalian beli sepaket sama si selenite-nya ini jadi 210.000 aja. Bisa dibeli di Instagram aku di @sparrow_roro. Emang nggak gede ya dibandingin yang lain, tapi memang fluorite lumayan mahal harganya. Jadi silakan lihat di tempat lain juga, emang harganya lumayan. Jadi kecil, ini paling segini doang tuh kalau kalian lihat tuh. Tapi memang kalau kalian pecinta fluorite dan tahu fungsinya fluorite buat apa, silakan pesen mumpung ada. Gila, lagi susah banget soalnya akhir-akhir ini dapetin fluorite, apalagi ya Bo. Oke teman-teman, nanti ini akan pastinya, ini pasti akan banyak apanya ya, banyak perbincangan ke arah fluorite, karena aku yakin gak ada yang kebetulan. Dan pas kamu tadinya memang memilih fluorite, mungkin kamu pengen lebih joy, lebih happiness, dan fluorite juga ngomongin tentang pembukaan cakra keempat lagi ya, ke apa ya, tentang cinta, tentang relationship juga, tapi ngomongin tentang ini mau dibawa kemana sih. Jadi fluorite tuh lebih kompleks karena juga banyak banget cakra di dalamnya. Kalau kalian lihat ada warna ungu, putih, hijau gitu ya. Jadi memang lumayan kompleks. Aku ngeliatnya pile number 2 ini luar biasa, tapi it's okay. Makin complicated, tarot reader makin suka. Alright, banyakin berdoa teman-teman. Aku akan mulai ambil energi. Pile number 2, kebenaran tentang dia. Apapun itu, kebenarannya apa Kak Roro, kita langsung lihat aja. Aku nggak mau pile number 1, 2, and 3 itu udah tahu nih mau kemana ya. Biarin aja, menurut aku baiknya ya kita biarin aja ini bekerja secara intuisi. Aku pun juga belum tahu kebenaran yang harus diketahui oleh pile number 2. Oh, biar enak deh, aku pakai ini dulu untuk netralin ya. Ini air biasa teman-teman, sebenarnya air mineral yang aku infuse pakai kristal kerikil ya. Perpaduannya ada beberapa di sini jenisnya, aku bikin biar lebih netral aja. Untuk netralin energi dari pile nomor 1 tadi ya, dari ribuan orang yang tadi udah nonton gitu loh. Pile number 1, kalian bisa beli ini juga untuk netralin energi kalian atau energi ruangan kalian gitu ya, di paket proteksi macam-macam dapatnya. Harganya juga 200.000, dapat beberapa jenis gitu. Silahkan lihat di Instagram aku teman-teman kalau mau lebih detail ya. Oke, pile number 2 ini kalau kalian suka ngeliat kok Kak Roro mejanya agak kotor, iya, tapi ini bukan debu, ini sebenarnya karena aku suka, ini kan meja kerja aku, ini aku suka pakein Palo Santo, jadi tetap pasti ada debu-debunya dikit gitu. Jadi bukan kayak debu nggak diberesin, enggak. Ini dari Palo Santo teman-teman, jadi pasti ada dikit kayak nih tuh gitu. Karena sebenarnya tiap sebelum video ini dari pile nomor 1 ke 2 itu pasti aku kayak smudging dulu gitu, 1 menit 2 menit, nanti baru mulai lagi gitu. Jadi pasti agak kotor. Pile number 2, here we go. Kebenaran yang oke, aku akan ngambil ini, kebenaran tentang hubungan ini, tentang dia gitu ya. Pile number
Ace of Cups, ada Two of Cups, dan ada The Lovers. Wow. Bottom of decknya ada Four of Swords. Wow, ini sama kayak tadi di depan ya. Kalau kamu nonton dari depan, aku harapkan kamu nonton dari depan. Yang tadi keluar langsung tentang mimpi, tentang intuisi. Yes, ini lihat deh, dia santai banget sama kamu. Dia juga kalau lagi tidur juga mimpiin kamu. Dia tahu kamu adalah orang yang tepat. Aku ngeliatnya memang ada beberapa pilihan yang bikin dia tuh yakin gak ya ke kamu gitu loh. Entah memang pilihannya kamu punya gebetan atau dia punya gebetan yang lain. Intinya adalah pilihan. Di sini ada pilihannya, ada beberapa yang bisa dia gandeng atau yang bisa kamu gandeng. Tapi aku ngeliatnya at the end dia ngerasa kayak udahlah, nanti juga kelihatan mana yang terbaik. Apakah kamu yang terbaik atau orang lain yang terbaik? Menurut dia gitu, dia santai aja. Dia ngerasa santai aja, nanti juga ketahuan mana yang terbaik, mana yang harus dipilih. Dia pakai intuisinya dia juga santai. Semuanya diajakin ngobrol, semuanya diajakin ngedate gitu ya, entah ngedate-nya virtual atau memang ketemuan. Pokoknya aku ngeliatnya dia happy, senang-senang, nyantai aja semuanya, dibikin enjoy sama dia semuanya. Nanti dia ngerasa ketahuan kok mana yang terbaik. Dan aku ngeliatnya di sini kalau kamu lihat memang tentang joy, tentang pembukaan hati, pembukaan cakra keempat tentang hati. Kalau kamu ingat tadi aku ngomong pertama di hati tentang fluoride, ini yes, kompleks. Jadi aku ngeliatnya di sini dia maunya bukan hanya hati, tapi apakah srek sama kepercayaannya dia, sama isi otaknya dia, hatinya dia. Omongannya pas ngobrol ini bener-bener gak kayak sama. Cara ngobrolnya nyambung, bukan hanya cantik atau ganteng, tapi nyambung diajakin ngobrol, nyambung diajakin kayak kalau berdiskusi tentang hal-hal yang emang bener-bener hal-hal yang berat, atau hanya happy-happy aja, atau maaf-maaf jadi blow on menurut dia, atau sok kepintaran malahan. Karena fluoride itu, aku pun tadi mau ngomonginnya agak ribet kalau kamu ngerasa ya. Kompleks soalnya fluoride ini, kompleks banget, warnanya aja kompleks. Jadi kristal itu kan bisa dilihat dari warnanya juga ya. Ya ini kayak gini, pasti amethyst perlambang cakra ketujuh, warnanya ungu pekat. Ini si rose quartz ini perlambang cakra keempat, bisa juga cakra kedua, tentang feminisme, tentang sesuatu rahim gitu ya. Nah, pada intinya adalah semuanya dilihat dari warna. Tapi ini warnanya lihat kompleks banget kan, macem-macem warnanya kan. Tuh, makanya aku bilang tadi ini orang saking kompleksnya, dia pengen mencari satu paket lengkap di di satu orang, tapi pengennya lengkap banget. Kalau kayak McD atau KFC, dia pengen super besar kali ya, udah dapat minum, dapat nasi, dapat ayam, tapi juga harganya murah gitu lah istilahnya gitu. Tapi bukan kamu murahan maksudnya, sorry, bukan ke situ. Tapi I mean like dia pengen banget dapetin yang bikin dia kenyang, tapi udah satu orang aja seumur hidup dia mau makan itu doang nggak apa-apa. Nah, dia pengen yang kayak gitu, yang nggak bikin dia bosen, tapi juga sesuai dengan jalannya Tuhan. Karena di sini ngomongin ketuhanan juga, I don't know, aku ngeliatnya ketuhanan juga. Dan aku ngeliatnya di sini segala macam jalannya dia jalanin aja. Dan orang ini sebenarnya kalau secara dongeng emang menyenangkan, tapi hati-hati kalau kamu ngerasa memang orang ini malah kelihatannya terlalu player atau terlalu terlalu flamboyan, jadinya kemana-mana gitu, terlalu kompleks, ke lu kayaknya nggak cocok, yaudah dia kesini, jadi lebay gitu ya. Jadi kayak maksudnya lebay dalam arti nggak ada tujuannya sama sekali. Kalian yang tahu, kalian yang harus menghindar ya, karena aku hanya bisa ngasih lihat generalnya doang, secara general, secara kulit luar. Tapi kalian yang tahu bener-bener ini versinya dia tuh sesantai apa. Karena ini Four of Swords ngomongin santai ya, dia tidur aja ya, dia ngerasa hari ini cukup, ngedate-nya ya dia cukup gitu loh. Intinya gitu, dia nggak mau terlalu banyak effort, tapi dia juga tahu sebenarnya bukan dia nggak mau terlalu banyak effort, karena isi kepalanya terlalu rumit. Jadi dia pengennya juga semuanya itu bener-bener kayak memenuhi standarnya dia, barulah dia mau membuka hati yang baru. Ada Ace of Cups. Makanya tetap aku lihatnya kamu juga harus pegang kendali di hidup kamu. Kamu juga harus kompleks nih, apakah bener nih dia tuh juga segitunya banget, apakah bener-bener dia worth it juga buat kamu perjuangkan. Jangan sampai lebay gitu loh. Jangan sampai lebay, dianya udah kayak gitu, ya lah ternyata dianya juga biasa aja ya kan, dianya aja lebay gitu ke kamu, bisa jadi gitu. Karena banyak orang yang kayak gitu, so-soan nyari perempuan atau cowok yang sempurna banget, padahal dia juga nggak mau menyempurnakan dirinya gitu loh, nggak mau menjadi dirinya yang
baik gitu loh. Nah kamu juga harus lihat ini orang so iye doang atau memang bener-bener orang baik yang mau mencari orang baik juga gitu. Jangan sampai kecelek doang gara-gara dia sok-sok agamawi atau sok-sok cool, dia nggak mau deket sama banyak cewek atau banyak cowok, ternyata semuanya dijadiin temen ya kan, asrama perempuan ya kan, ada juga tuh yang kayak gitu. Nah kamu juga harus hati-hati ya. Oke, selanjutnya teman-teman, aku akan ngambil dari sini dulu deh biar tenang. Oke, kita lihat. Ada Nine of Swords dan wow. Menarik nih, ada Nine of Swords tapi di sini langsung ada si The Emperor. Emperor itu bener-bener Four of Swords menurut aku. Kenapa? Karena orangnya tenang banget. Orangnya sering stalking atau sering ngelihat kamu dari jauh, terus habis itu kayak memperhatikan dan menimbang apakah kamu yang terbaik gitu-gitu loh. Jadi orangnya sok cool. Kalau kamu lihat orangnya memang kayak gini, jarang senyum gitu loh. Mau cewek mau cowok boleh ya. Ini bukan berarti ini harus cowok doang, nggak, bisa cewek juga. Lihat deh, orangnya tuh kayak songong gitu, dan dia ngerasa dia punya authority atau punya kekuasaan, atau mungkin dia ngerasa kayak dia atasan kamu atau dia lebih powerful dibandingin kamu, yang bikin dia tuh ogah, terlalu kayak kelihatan kasmaran gitu loh sama kamu loh. Nah aku lihatnya kayak gitu. Nah orang ini sebenarnya kelihatannya santai, padahal aku ngeliatnya tiap tidur nih, kan ngomongin tidur nih dari tadi, tidur. Nine of Swords ini ngomong tentang tidur teman-teman. Waktu tidur itu kayak gundah gulana mikirin kamu, itu satu kebenaran dan satu kejujuran yang ada di sini. Aku ngeliatnya kayak gitu. Cuma pas sama kamu dia ngerasa kayak biasa aja gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Let me see, ini aku suka dapat kayak tiba-tiba vision, I don't know. Aku ngeliatnya kamu tuh bikin dirinya dia ya, ini seriusan, lebih bercahaya. Cuma I see. Gini, aku ngelihatnya dia itu ngeliat kamu tuh bikin dia lebih bercahaya, bikin dia tuh lebih kayak semangat. Cuma aku ngelihatnya kayak dia takut kamu ngeliat satu sisi dalam hidupnya dia yang lain. Please komen di bawah kalau kamu ngerasa juga kayak gitu ya. Aku lihatnya kayak gitu, serius. Coba aku lihat lagi bentar. Aku ngeliatnya dia tuh pengen kamu tuh ngeliat dia tuh santai, terus kayak bukan gak berdosa, salah kata-katanya gimana ya, dia pengen kamu itu melihat dia itu tanpa noda atau tanpa effort, bukan tanpa berdosa ya kata-kata, tapi tenang kayak air gitu, padahal dalamnya tuh bergumuruh. Kalau aku ngeliat sih gitu ya. Yes, dia nggak mau kamu lihat beberapa sisi dalam hidupnya dia. Itu yang kelihatan banget sih dari sini. Dan aku ngeliatnya kayak kompleksnya dia karena dia punya authority sih teman-teman. Yes, dia punya kayak satu tanggung jawab, entah memang dia single father atau memang dia itu kayak tulang punggung keluarga, dia jadi ibu atau ayah dari adik-adiknya atau dari keluarganya gitu ya. Jadi dia punya tanggung jawab yang besar, dan ini bikin dia tuh kompleks untuk deketin suatu orang yang baru gitu loh. Makanya dia ngerasa udah temenan dulu aja deh sama siapapun. Aku lihatnya kayak gitu, ada kisah seperti itu yang aku lihat. Yes, kompleks banget ini, seperti fluoride, berasa banget. Silakan beli teman-teman fluoride ini mungkin juga bisa membantu kamu untuk mengetahui memang yang terbaik adalah dia atau bukan. Karena aku ngeliatnya memang hubungan ini kompleks, bukan complicated yang gimana-gimana, bukan rumit yang gimana-gimana, no, bukan rumit yang ke arah yang tidak baik, tapi hubungan ini rumit dalam arti dia pun juga nggak mau terlalu kelihatan effort, nggak mau terlalu kelihatan menggebu-gebu sama kamu. Sedangkan aku ngeliatnya di sini banyak yang udah umurnya lumayan mateng untuk berhubungan, entah dia yang sudah mateng atau kamu. Karena aku ngeliatnya kayak sebenarnya udah sama-sama menikmati masa-masa ini, masa-masa pendekatan ini, cuma nggak mau bener-bener gong banget gitu loh. Oh iya emang gue mau sama lo, nggak mau kayak gitu. Nah ini kalau kelamaan kayak gini, nanti lama-lama klik momennya abis, lama-lama jadinya basi. Itu yang aku lihat, terlalu kompleks, lama-lama udahlah cari yang lain deh yang happy lagi. Nah jangan sampai kayak gitu, antara kamunya yang nyesel nanti atau dia yang nyesel, karena klik momennya udah abis. Kompleks banget soalnya hubungan ini. Dan kadang-kadang kompleks itu bukan artinya yang baik loh. Kenapa? Karena terlalu banyak pertimbangan. Ya, silakan pesan kristal untuk membuat kamu jadi lebih mengerti juga apa sih maksudnya Tuhan, energi positif jadi lebih banyak ke kamu. Tapi of course tetap harus percaya ke Tuhan, ya kan, kristal sebagai media aja. Dan harus juga ngelihat secara logika nih emang mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu ya.
Oke, selanjutnya kita lihat dari sini deh. Kita lihat dari sini ya teman-teman. Ada Ten of Wands, kewalahan, ya kan? Udah gue bilang, kewalahan. Dan ada King. King of Sword, kingnya apa, logika. Baru tadi aku ngomongin ya. Di sini lihat ya, kingnya logika, ada intelligent, impartial, ada respect, ada apa ya, receiving wise energy gitu ya, ya kan? Kayak ada terakhirnya ada emotional relationship or being emotionally unavailable. Jadi ini orang nggak punya, dalam tanda kutip ya, nggak beremosi kalau orang lihat. Kayak apa ya, kayak pakai logika mulu. Aku lihatnya kayak gitu. Unemotional relationship or being emotionally unavailable. Jadi dia itu tidak membiarkan dirinya dia tuh berempati atau memiliki rasa. Dia tuh nggak mau dirinya dia tuh membuka hati, padahal dia tuh pengen banget membuka hati karena kompleks banget hidupnya dia. Aku nggak tahu kompleksnya apa teman-teman. Bisa jadi tadi aku bilang dia jadi kepala keluarga, atau memang dia juga punya keluarga, udah punya keluarga ya, ternyata ya udah punya keluarga, dia jadinya pengennya happy doang sama kamu, dan kamu belum tahu kalau dia tuh udah punya pasangan, udah punya ya another gebetan yang udah mau dijadiin pasangan gitu loh, udah punya istri, suami kan ya, mungkin kamu nggak tahu. Makanya dia tuh kompleks. Atau sesimpel nggak kayak gitu-gitu banget loh Roro, ternyata dia nggak punya pasangan sih, cuma ya memang dia ribet aja dalam hidupnya. Nah itu karena aku ngeliatnya di sini banyak banget kelabu, berasa banget banyak kelabu. Dia tuh ngerasa kamu tuh bikin dirinya dia kayak bersinar, cuma ada sisinya dia tuh yang dia nggak mau kamu tahu. Nah ini misteri, dan misteri ini memang nggak terlalu kelihatan di sini karena memang ini general reading. Tapi satu kebenaran yang kelihatan di sini adalah dia punya misteri yang dia nggak mau kamu tuh tahu, dan dia nggak mau kamu juga tahu kalau dia tuh kewalahan dengan emosionalnya. Ten of Wands itu ngomong tentang working too hard. Dia tuh working too hard in this relationship, dan akhirnya kayak dia ngerasa kayak udahlah capek, gue udah tidur aja. Aku lihatnya kayak akhirnya dia kewalahan dengan semua relationshipnya ke kamu, ke another gebetannya dia, atau ke pasangan dia yang lain. Atau sesimpel kalau dia nggak jahat ya, tapi dia kewalahan kerja ya kerja, mungkin dia sekolah juga, dia punya beban di rumahnya, tapi juga harus berhubungan sama kamu, dia beban gitu loh. Dia ngerasa nggak punya waktu untuk istirahat, nggak punya waktu untuk me time, atau nggak punya waktu untuk bersosialisasi lagi sama temen kalau dia punya pasangan. Makanya mungkin dia kewalahan, dan akhirnya kayak udahlah semuanya diajakin jadi teman aja. Mungkin kalau gue punya pasangan, punya istri, punya suami, nanti gue jadi terjebak, gue nggak bisa lembur di kantor, gue nggak bisa happy sama temen-temen gue nggak bisa begadang juga sama temen-temen gue nih, jadi stres gitu loh. Dan gue nggak bisa kayak ketemu orang tua gue sembarangan hari. Kalau gue udah punya pasangan kan jadi ada aturan hidup, dan gue nggak mau ada aturan hidup. Gue kewalahan nih di aturan hidup ini. Aku ngeliatnya kata-katanya seperti itu. Akhirnya dia ngerasa ya udahlah, nggak boleh nih terlalu pakai perasaan, harus logika. Nah ini aku bilang terlalu banyak embel-embel, mau sayang tapi nggak mau terlalu banyak logika, nggak mau terlalu banyak perasaan, tapi ini juga nggak bisa pakai logika, namanya sayang ya kan Bo gitu loh, tapi juga harus pakai logika, gimana gitu. Dan akhirnya dia pusing, kewalahan. Kemungkinan besarnya gimana Kak Roro, dia bakalan sama kamu apa enggak belum tentu, tapi dia juga belum tentu ninggalin kamu. Kenapa? Karena hubungannya ini masih di antara iya dan enggak, kamu atau orang lain, atau kamu atau diem dulu gitu. Dari awal udah kelihatan The Lovers ngomongin tentang choices, tentang pilihan hidup, dan dia memilihnya nanti pakai logika banget nih. Bukan karena cinta itu nggak pakai logika, no, nggak kayak gitu. Cuma dia bakalan milih, oh yaudah deh, emang secara logika gue belum bisa punya pasangan, orang gue masih kayak gini. Atau secara logika dia ngerasa, udahlah, gue udah nggak bisa, gue selalu mikirin dia nih tiap tidur. Udah berarti secara logika gue emang nggak bisa hidup tanpa dia. Yaudah deh, gue bakalan jadiin pasangan nih pile nomor 2 ini nih. Nah mungkin kayak gitu loh. Jadi nanti dia akan ngeliatnya tuh bener-bener pakai logika sih, pakai logika mateng. Mau dia cewek, mau dia cowok, pokoknya pakai logika. Ini orang logika banget ini. Ini beda banget sama pile number 1. Kalau pile number 1 aku ngeliatnya tadi itu sangat-sangat yang keluar itu intuisi dan feminine energy. Ini pile number 2 ini sangat-sangat laki, energi maskulin. Mau dia cewek, mau dia cowok, ini energinya energi laki. Energi Aries, energinya si cowok yang bener-bener kayak semuanya pakai communication, ngomongin pakai isi kepala gitu loh.
pakai logika. Nah ini nih energi dia nih, energi pinter. Selanjutnya ini udah mulai ke arah ke saran-saran gitu ya. Kita lihat ya saran buat kamu apa. Lost love. Wow. Ada surrender, ada healing dan release. Lost love. Oke, aku ngeliatnya memang dia masih unsure about the future. Ya, dia masih kayak bingung. Dia masih kayak apa ya? Bukan terjebak malahan, tapi masih kayak ngablu atau belum ngerti ini sebenarnya bagusnya mau kemana. Orang tersesat, kadang-kadang ada yang tersesat karena udah terlalu jauh melangkah atau karena memang belum mengerti daerah itu. Nah aku ngeliatnya dia bukan karena udah terlalu jauh melangkah terus jadi bingung ke kanan ke kiri, no. Tapi dia itu belum mempelajari daerah itu, belum mempelajari daerah percintaan. Jadi dia masih baru banget nih, ada Ace of Cups. S itu kan nomor 1, jadi masih baru banget. Dan dia masih ngerasa gue nggak ngerti apa yang terjadi. Dan kalau kamu lihat di sini dia lagi tidur. Jadi kayak dia ketika tidur pun kayak dia masih di saat dia mau tidur, di saat dia memang tidur, bahkan ya di alam bawah sadarnya dia masih kayak mikir ini apa sih? Ini apa? Aku belum mengerti ini apa. Nah, kayak gitu. Makanya aku ngeliatnya di sini lost love memang dia masih kayak mau healing di dalam dirinya. Dia harus tahu juga kalau nggak semuanya harus pakai logika. Dia juga nggak boleh sok tangguh ini. Dia nggak perlu dia apa ya? Sekul ini dia nggak perlu. Dia nggak perlu juga seego ini untuk kayak pura-pura diem, pura-pura tenang, padahal semuanya kewalahan. Dia nggak perlu seperti itu. Semuanya harus dibagi, semuanya harus di-share. Nah dia harus tahu itu, dia harus healing dari dirinya sendiri dulu, baru dia bisa deketin kamu. Itu satu kebenaran yang ternyata ada di dalam dirinya dia. Ini adalah misteri yang akhirnya terungkap. Ini yang aku lihat dari sosoknya dia. Please komen di bawah kalau memang ini benar, karena jujur ini jarang banget aku bikin kayak gini ya ilustrasi ceritanya, tapi yes ini aku ngeliatnya seperti itu. Dan aku ngeliatnya kayak dia itu bingung sama kamu pun juga. Sebenarnya kamu pun juga apa ya, bukan mau nerima kamu, tapi kayak dia bingung kamu tuh sebenarnya juga orang yang kayak gimana. Apakah kamu semenarik yang dia rasain, atau ternyata kamu tuh hanya kayak aktris atau aktor yang kalau lagi dideketin ya baik-baik aja, tapi nanti pas sudah deket jadi drama, atau pas sudah deket ternyata kalian tuh nanti suka berantem. Dia tuh kayak ada trauma tersendiri. I don't know traumanya dari mana, tapi ya itu dia secara logika dia ngerasa apakah emang ada orang yang menarik hati seperti ini tanpa celah gitu loh. Karena kata-kata di sini dia tadi tuh celah sih. Aku lihat di sini, aku ngeliat dia takut banget kamu ngelihat celah dari dia, atau celah tuh cacat dari dia. Dan dia pun juga takut sebenarnya nanti pas ngeliat kamu yang baik-baik ternyata kamu tuh punya cacat juga. Dia nggak mau nerima ada cacat lagi dalam hidup dia gitu loh. Nah ini yang takut nggak sih lo ya kan? Wow, kacau. Oke, selanjutnya kita akan lihat teman-teman, ini saran juga. Ini saran yang general, tapi mudah-mudahan kena di sini. Aku juga belum melihat sama sekali. Tadi aku ngeliatnya kan ke arah sini tapi terlalu kecil. Jadi tenang, aku juga belum melihat. Kita lihat teman-teman di sini ada apa? Benar. What are the dominant emotions that run my life? Oh my god. Wah, gue lemes sih, serius, gue lemes banget. Ingat gak sih tadi aku bilang ini orang gak ada emotion, ini orang kayak lebih ke logika. Dia gak mau kayak ngomonginnya tuh ke arah emosi atau kayak ke arah hati. Dan yes, di sini lihat kata-katanya, what are the dominant emotion that run my life? Dan jadi intinya kebenaran tentang dia adalah sebenarnya hidupnya tuh kompleks. Emosinya juga carot-marot, artinya kayak terlalu banyak emosi dalam hidupnya dia. Dan dia takut kalau kamu tuh tahu kalau dia tuh terlalu banyak emosi. Emosi itu bisa seneng, kesel, marah, sedih, seneng lagi, gembira gitu. Dia kompleks banget. Oh my god, ini persis banget kayak ini sih, kayak si Fluoride ini. Dia bahkan sampai nggak bisa ngefilter apa yang dia lagi rasain sekarang. Dia nggak bisa bener-bener yakin ini tuh rasa apa, rasa cinta kah, atau rasa cuma gregetan kah, atau rasa ingin memiliki, atau rasa deg-degan. Ini rasa sebenarnya feeling dia kalau ini tidak bagus, makanya deg-degan. Nah dia tuh nggak tahu. Ini satu kebenaran tentang dia tuh nggak tahu ini hubungan bagus apa enggak. Dia sampai ketakutannya kayak gitu loh teman-teman. Aku ngeliatnya kayak gitu. What are the dominant emotion that run my life? Dia tuh sampai nggak tahu dominan emotion tentang hubungan ini apa. Apakah beneran dia mau sama kamu apa enggak. Makanya aku bilang tadi ini dia lost love, karena dia belum mempelajari kamu dan belum mempelajari tentang cinta kasih ini.
persoalan tentang cinta tuh masih dangkal banget menurut dia tuh. Dia tuh belum mempunyai pengetahuan yang kuat tentang cinta. Cinta itu apa? Kayak gimana cara nge-treat orang yang kita cinta? Gimana cara untuk mempertahankan cinta? Gimana caranya untuk bikin orang tuh balik mencintai kita? Nah, dia tuh masih bingung, lost. Karena belum mengerti medan perangnya dia tentang cinta tuh apa. Makanya aku bilang dia tuh juga nggak ngerti ini tuh emosi apa sih, deg-degan, gak bisa tidur, ini apa sih artinya. Nah, dia masih bingung. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Coba kita lihat ya, tapi intuisi aku sih ngerasanya ini yang dia maksudnya kartu ini tuh seperti itu. Kita lihat ya. Oke. How do you feel your day? Stress or joy? Trust or anger? Anxiety or peace? We have only today, right now, the journey. No goal, no destination will bring us the feeling we seek. But when we begin feeling every day with that which we value most, we will attract more of it. This is fulfillment. Oh my god. Jadi intinya adalah lo harus tahu dulu apa yang lo rasain. Kalau kita tuh nggak tahu apa yang kita rasain, atau kita nggak tahu sebenarnya ini intuisi kita ngomong apa, kata hati kita ngomong apa, rasanya di kita tuh apa gitu, gut feelingnya apa, kita nggak tahu tentang itu. Kita mungkin bisa dapetin apa yang kita mau, tapi nggak bakalan enak rasanya, nggak senyaman dan nggak seenak kalau kita tuh tahu apa yang kita mau gitu loh. Kayak gampangnya sih, simpelnya gini, kita tahu sebenarnya naik kelas itu enak, tapi ketika kita tahu tujuannya kita naik kelas itu supaya kita mungkin cepet-cepet lulus dan cepet-cepet bisa dapat kerjaan dan bisa dapat duit yang banyak, mungkin kita tuh setiap naik kelas kita jadi makin happy, rasa happy-nya tuh jadi 2 kali lipat. Sama kayak kita mungkin waktu aku kemarin tuh diet gitu ya, aku tahu diet itu bikin aku sehat dan pasti bonusnya jadi makin langsing, makin cantik gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan karena aku kulitnya acne prone, bonusnya mungkin jadinya aku lebih jarang untuk jerawatan. Jadi setiap kali aku diet, walaupun di berat badan aku ya, di timbangan belum turun sekilo gitu, tapi aku tahu tiap kali aku makan lebih bener dan olahraga, aku tahu badan aku pasti lebih enak nih, jantung aku heartbeatnya pasti lebih bagus nih. Dan aku yakin seminggu dari sekarang pasti kulit aku makin lebih kinclong. Jadi ada goalnya, jadi ada happy-nya, ada tujuannya. Nah ini, kamu tuh sebenarnya apa yang kamu rasain tentang hubungan ini? Dan dia masih bingung tentang itu. Dia masih nggak tahu sebenarnya apa yang bener-bener dia rasain tentang hubungan ini. Itu adalah kebenaran yang aku lihat dari dia. Dan ini gak enak banget teman-teman. Aku lihat ini gak enak banget. Mungkin ini cute kalau misalkan didongeng, karena kayak aduh nih orang kok nggak tahu ya tentang perasaan aku. Aduh nih orang kok masih iya enggak. Aduh imut deh ya kan, maksudnya cute banget orang yang kayak gitu nggak tahu. Mungkin menurut dongeng iya cute. Cuma one thing that I see, sometimes ketika kita udah bener-bener mencurahkan segala macam ke dia, tapi dia juga kayak masih nggak tahu perasaan kita, ini gak enak banget. Makanya aku bilang harus pakai logika juga. Kalau kamu ngerasa memang ini udah keterlaluan menurut kamu ya, dia emang udah bener-bener buta, nggak bisa ngelihat effortnya kamu, nggak bisa ngelihat juga kamu udah ngarep banget sama dia juga masih cuma kayak iya enggak doang sama kamu, please kamu juga harus pakai logika. Jangan dia doang yang pakai logika, kamu juga harus pakai logika. Karena kalau dia kompleks, kamu pun juga harus kompleks. Nah, aku bilang tadi, ketika dia kompleks, kamu juga harus punya kristal yang kompleks, supaya kamu tahu apakah memang dia worth it untuk kamu perjuangkan. Apakah dia memang cowok yang worth it atau cewek yang worth it buat kamu doakan dan kamu tunggu. Apakah dia worth it buat kamu tunggu, itu loh kata-katanya. Karena dia pun juga kayaknya masih banyak pertimbangan dan ini butuh waktu untuk menunggu yang lumayan lama. Makanya kamu harus tahu dulu nih, dia juga orang yang oke nggak buat kamu tunggu. Jangan sampai kamu juga buang-buang waktu gitu loh ya, kayak gitu. Itu menurut aku teman-teman. Yap, sekali lagi sorry kalau memang complicated hubungan kalian, tapi yes ini yang aku lihat. Sekian dari aku. Kalau misalkan kalian suka silahkan komen di bawah. Kalian pengen beli kristalnya juga silakan lihat di Sparrow Roro Instagram aku ya, harganya 200 ribuan aja, dijual semuanya yang ada di situ.
Oke teman-teman, terima kasih buat nonton. Semoga konten-konten Roro selalu menarik perhatian kalian dan bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik. Oke, jangan lupa ditonton video-video Roro yang lain karena hampir semuanya juga timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton kapan aja kalau kalian memang ngerasa apa ya judulnya ya kata-kata dia judulnya itu cocok buat hidup kalian yang saat ini gitu loh. Silahkan ditonton ya. Oke, sekian dari Roro. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si cluster amethyst. Teman-teman silakan kalau memang mau pesen ya. Ini harganya 200.000 aja. Yap. Ini yang dari Uruguay yang memang warnanya dan clusternya itu sangat deep dan full ya. Warnanya ungu pekat. So cute. 200.000 aja, dan kalau kalian belinya sama selenite ini jadi cuma 210.000. Jadi biasanya selenite kecil ini aku jualnya 35.000. Cuma kalau memang kalian belinya dari sini nih, paketan si kristal-kristal yang 200 ribuan itu jadinya harganya cuma 10.000 doang si selenite-nya. Gila, sumpah. Modalku pun tidak 10.000. Tapi karena dipaketin jadinya bisa dapat segitu ya. Jadi silahkan pesan teman-teman di Instagram aku kalau memang kalian ngerasa wow cantik, wow pengen beli, silahkan ya. Oke. Banyakin berdoa teman-teman. Aku akan mulai mengambil energi kalian. Apa kebenaran yang kira-kira ada? Aku akan pakai ini dulu. Ini dari air mineral yang udah aku infuse ya. Jadi ini kayak infuse water, tapi infuse waternya pakai si kristal. Ini kristal kerikil. Kenapa aku pakai ini? Karena ini bisa menetralkan aku dari energi-energi dari pile number 1 dan 2 yang tadi ya. Jadi kalian bisa juga nih pakai ini. Ini ada di paket proteksi, harganya 200.000 juga. Dapat ini, dapat selenite, dapat black tourmaline, dapat amethyst, macam-macam. Manfaatnya juga bisa untuk proteksi black magic, proteksi hal-hal kayak evil eyes, orang-orang yang sirik dan segala macam. Ya aku dijelasin sih nanti di Instagram ya. Jadi silahkan masuk ke Instagram aku aja, Spero_Roro gitu, bisa dilihat. Nanti banyak kok penjelasannya di situ gitu ya. Oke. Aku akan mulai mengambil tentang dia. Jadi banyakin doa teman-teman. Dan ini pastinya nanti akan ada sangkut pautnya dengan amethyst. Aku belum tahu apa, belum tahu sama sekali apa. Cuma aku yakin nggak ada yang kebetulan ketika kamu menarik energi ini. Jadi memang ini salah satu kristal yang mungkin ada kaitannya dengan kamu. Dan kalau mau beli kristal silakan cari yang salah satunya amethyst, karena ini pasti berhubungan ke situ. Karena intuisi tidak akan salah ya, nggak ada yang kebetulan. Ketika kamu milih nomor 3, bukan hanya karena kamu suka warna ungu, tapi ada pesan yang kayak wow menarik gitu loh di situ. Oke. Pile number 3. Kebenaran atau sesuatu yang harus terungkap tentang dia, tentang hubungan ini. Pile number 3. Kasih. Oke, aku akan ngambil ini aja teman-teman. Pile number 3. Ada 9 of Wands, wow. Ada 9 of Pentacles, double 9. Wow, bisa jadi memang hubungannya complicated karena memang ini twin soul atau twin flame. Oke. Bottom of nomor 3 10 of Pentacles, dan bottom of decknya adalah si King of Cups. Wow. Oke, menarik sih. Sebelum aku ngeliat ke yang lain-lain, ini luar biasa menarik karena yang pertama langsung 9 and 9. 9 of Wands itu ngomongin tentang apa ya? Oke, jangan 9 of Wands dulu deh, agak berat. Karena nanti menarik ke sini. 9 of Pentacles dulu. 9 of Pentacles itu orang yang udah punya segala macam. Gitu. Orang yang udah full. Dia nggak punya siapapun juga dia udah bisa ngejalanin roda kehidupannya gitu loh. Jadi kayak istilahnya kalau ini udah kayak presiden atau kayak orang paling kaya atau orang paling pinter, atau memang dia itu udah bisa dibilang bos besar gitu loh.
intinya ngerti ya, Nine of Pentacle tipe yang seperti itu kayaknya udah selesai. Dia cantik kok, jadi kalau misalkan emang dia mau punya siapapun juga semua orang mau sama dia. Dia ganteng kok, kalau dia nunjuk cewek pasti cewek itu mau sama dia. Intinya kayak gitu, Nine of Pentacles. Tapi Nine of Pentacles selalu diibaratkan kalau di masalah percintaan adalah seorang yang jomblo. Nah gitu. Jadi lucunya Nine of Wands, makanya aku bilang tadi Nine of Pentacles itu jomblo tapi bahagia-bahagia aja gitu loh ya. Nine of Wands orang yang membentengi dirinya. Nine of Wands itu orang yang kayak nggak mau kelihatan. Kalau kamu lihat di sini ada hantu, dia di sini ada kayak banyak apa ya, pohon gitu ya, tangkai pohon, jadi dia nggak kelihatan nih si kucing ini. Intinya adalah dia nggak mau kelihatan sama siapapun dia di mana. Dia pengen tetap stay single, dia pengen tetap stay cool. Padahal kebenaran yang terjadi adalah dia pengen satu cinta kasih. Di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles sama seperti Ten of Cups. Di sini ada King of Cups, di sini ada Ten of Pentacles. Jadi dia pengen ada satu kebahagiaan, satu cinta kasih yang luar biasa, satu aliran apa ya, aliran cinta yang nggak putus-putus seperti apa ya, jalinan kasih ini nih, si pelangi ini gitu loh. Dia pengen banget kayak menjadi kingnya cinta, rajanya cinta. Tapi dia menutupi ini karena si Nine of Wands itu perlambang dia itu kayak apa ya? Coba bentar. Oh oke, nih. Nine of Wands seperti ini. Jadi orangnya tuh kayak orang mau datang aja, pergi lo sono. Jadi dia ngebentengin dirinya sendiri, ngelawan gitu loh. Nah ini yang aku bilang, kebenaran tentang dia adalah orang yang belum siap untuk punya pasangan, tapi sebenarnya dalam hatinya dia pengen punya pasangan. Tapi ada banyak hal yang menurut dia alangkah baiknya kalau dia nggak sama siapa-siapa dulu. That's why dia itu nggak sama kamu. Yang tahu skenarionya dia kenapa, ya mungkin dia atau kamu udah tahu. Kalau aku jujur sampai detik ini belum tahu, nanti aku lihat yang lain lagi. Tapi sampai detik ini so far aku belum tahu. Yang aku lihat memang dia itu tahu, dia tuh pengen, dia tahu banget sebenarnya keinginannya dia nggak bisa bohongin dirinya dia. Tapi yang dia tampakin keluar adalah dia itu adalah orang yang keras. Bukan keras dalam arti apa, mungkin cool. Dia ngerasa memang udahlah, gue udah kelamaan sendirian, ya udahlah monggo gue sendiri aja. Atau sesimpel kayak udahlah gue udah terlalu banyak sakit hati, mendingan gue stay single aja. Atau friend with benefit aja sama orang-orang, living together aja sama orang tapi tanpa ikatan cinta yang jelas. Mungkin seperti itu. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Dan aku ngeliatnya kayak dia ngerasa kayak belum dapat klik momen dari Tuhan sih, untuk kayak oh yaudah gue punya pasangan baru, oh ya gue kayak nikah deh gitu. Belum dapet kayak persetujuan atau sesimpel kayak belum dapet ilham gitu ya dari Tuhan. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Ini orang mungkin bukan orang yang kayak percaya ketuhanan yang sampai kayak wah, kalau ini mungkin dia kayak tipe yang tiap hari KKR-an, tiap hari perjamuan kudus, tiap hari kayak sholat 5 waktu. Mungkin nggak semuanya seperti itu di sini ya yang kita omongin. Cuma aku ngeliatnya dia di sini ngerasa kayak Tuhan belum ngasih gua titik temu banget nih untuk pasangan. Makanya gua udah begini aja dulu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kita akan tetap lihat dari hal yang lain teman-teman di sini. Cuma itu yang aku lihat. Aku ngeliatnya dia belum dapet satu pemahaman bahwa memang gua harus deket sama orang, untuk yang benar-benar deket banget. Dia pengennya kayak main-main gitu-gitu. Padahal dalam hatinya wow, dia pengen banget sih nemuin satu cewek atau satu cowok yang udah jadi imam gue, udah sama jadi makmun gue gitu. Dia pengen banget. Tapi entah kenapa dia kayak mendinai itu sih. Wow, what happened? Kita lihat dari di sini. ada Ace of Wands dan ada si Six of Wands. Wow. Kita lihat lagi dari sini, langsung aja ada balance. Wow, menarik sih sejujurnya. Dan di sini ada Two of Swords. Wow, balance dan Two of Swords, kalau kamu tahu ya pastinya dua-duanya tentang balancing. Two of Swords tentang dua pilihan ya, being unable or unwilling to make a decision tuh kan. Follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem,
analyzing a situation. Jadi aku nggak tahu, kebanyakan mikir terus jadinya nggak bisa balance. Dan you know what, aku nggak ini ya, nggak lihat ini semuanya kebetulan ya. Kalau kamu lihat di sini juga langsung conjunction, ini dua-duanya ngomongin tentang kayak happiness, kayak the result, kayak conclusionnya ya, karena dua-duanya ngomongin tentang pelangi. Jadi aku ngeliatnya kayak hidupnya dia tuh ngomong tentang kapan gue victory, kapan gue happy gitu loh. Dia tuh semangat dalam hidupnya untuk mencari cinta sejati. Mungkin sama kamu juga kayak gitu. Cuma aku ngeliatnya kayak di sini belum ada keinginan yang luar biasa. Kenapa? Karena aku ngeliatnya kayak dia masih mencari kesuksesan yang lain sih. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Coba deh kita lihat ya, Nine of Hearts. Semuanya nine of Hearts juga kalau di si tarot ini ngomong tentang Nine of Cups, tentang dreams come true. Aku ngeliatnya memang kamu adalah salah satu dreams come true-nya dia. Dia pengen banget sama kamu. Cuma di satu sisi aku ngeliatnya ini malah sebagai kata-kata yang ini loh, yang aku ngeliatnya dia punya banyak impian atau banyak banget successful story yang mau dia catat dalam hidupnya. That's why dia tuh pengen stay single, tetap stay cool di masalah pasangan gitu loh. Dia nggak mau terlalu kayak ngomongin tentang pasangan atau ngomongin tentang cinta-cintaan yang bikin nanti dia nggak balance. Dia jadinya emosinya naik turun kalau lagi berantem atau kalau lagi kasmaran. Dia jadi nggak bisa lemburan karena dia kangen sama kamu, pengen dating, pengen calling gitu-gitu. Nah dia nggak mau, dia pengen stay di posisi stable secara emosional. Dia nggak mau ada pikiran macam-macam, dia nggak mau kayak bingung segala macem, dan dia pengen tetap kayak punya passion gitu loh di masalah yang lain. Dan aku ngelihatnya dia ngerasa kayak memang seakan-akan kayak belum ada jalan dari Tuhan. I don't know, di sini belum kelihatan, tapi kelihatan banget karena di sini nggak ada logika. Nggak ada logika, nggak ada percintaan selain di sini King of Cups. Dan ini dan satu hal yang paling benar di antara yang benar menurut aku tentang kisah ini adalah dia ngerasa ini dirinya dia. Padahal yang aku ngeliat sebenarnya ini adalah dirinya dia. Satu-satunya yang benar adalah ini King of Cups, kingnya cinta. Cuma dia itu nggak mau kelihatan seperti itu. Dia nggak mau kelihatan gue adalah orang yang kayak bucin, budak cinta dan segala macam. Gue pengen tetap kayak stay cool. Di sini ada Nine of Wands ya. Bayangin orang yang bener-bener kayak nggak mau dideketin siapa-siapa nih. Baru mau dideketin dia udah kayak ngehadang. Apa loh, pergi loh. Dia bawa kayak senjata gitu ya. Nah si Nine of Pentacles juga seperti itu. Dia itu ngerasa kayak udah punya segala macam. Dia ganteng, dia cantik, dia juga kayak udah punya temen yang banyak, udah punya keluarga, udah punya mercy, udah punya apartemen, udah punya apa segala macam. Jadi butuh apa lagi? No, gue gak butuh apa-apa lagi. Dia pengen kayak gitu. Karena banyak banget dreams come true-nya dia atau kayak fulfillment dalam hidupnya dia yang dia ngerasa kayak, nih lihat nih gue udah fulfillment nih dalam hidup gue, udah fulfill semuanya, apalah namanya gitu. Tapi dia gak bisa bohongin. Ada satu hal yang kayak dia ngerasa, wah gue belum dapet nih, yaitu cinta. Tapi dia belum mendapat juga nih klik moment dari Tuhan. Aku ngeliatnya kayak gitu. Belum dapet kayak sentuhan tangan ilahi. Kalau dia memang kayak, yuk kita cari pasangan, yuk kita cari jodoh yang baru, dia belum dapet. Nah makanya mungkin kalau menurut aku, kalau kamu lagi deket sama orang ini, kenapa munculnya si ini, bukan karena dia. Kalau dia memang kayak dalam tanda kutip lagi nggak ngerasa dapat bantuan Tuhan. Nah kamu nih, aku nggak tahu kenapa kamu dapet yang amethyst. Kamu yang disuruh atau diajak oleh semesta, oleh Tuhan melalui aku untuk lebih banyak doa afirmasi, sholat tahajud, atau doa permintaan, puasa permintaan seperti mungkin puasa Daniel gitu segala macam, untuk mendapatkan dia. Kalau memang kamu pengen banget punya pacar atau punya pasangan dia nih, kalau kalian memang lagi deket banget. Kenapa? Karena aku ngelihatnya dia tuh nggak percaya yang kayak gini-ginian. Maksudnya dia percaya Tuhan, tapi dia bukan yang tadi aku bilang nih, kalau kamu ingat, dia bukan tipe orang yang kayak sholat 5 waktu, gereja mulu, atau dia kayak gimana-gimana, enggak. Dia percaya tentang kuasa ilahi, suatu saat nanti dia bakalan dipertemukan dengan orang yang tepat, titik. Dia ngerasa seperti itu. Tapi yang aku lihat dia nggak ngerti caranya. Nah makanya aku ngeliatnya kamu disuruh semesta gitu, diajak semesta untuk ayo doa afirmasi supaya apa ya, jalinan kalian di 5D connection, di spiritual connection tuh ketemu, bondingannya ketemu, klop akhirnya gitu loh. Karena kalau di dunia nyata dia bakalan kayak maunya stay single dan ya udah stay cool seperti ini lagi. Kita lihat lagi deh, mungkin aku dapetin sesuatu.
tenang banget ya ini orang ya. Please komen di bawah deh kalau bener dia tenang banget sih. Tenang banget ini orang. Dan kayak apa ya, menurut aku sih nggak ada yang jeder gitu dalam hidupnya dia. Gue nggak ngerti kata-katanya apa, aku juga masih dapet vision doang. Tapi aku ngata kayak, iya tenang, terus nggak ada yang ngebom gitu dalam hidupnya dia yang bikin dia ngerasa juga emang gue harus nih. Misalkan kayak gini, dia nggak punya temen yang bener-bener kayak kisah romantismenya atau romansanya tuh yang bener-bener bagus banget. Nah dia tuh nggak ada yang kayak gitu banget. Atau mungkin malah kebalikannya, dia ngerasa kayak banyak temennya yang sukses banget, yang bikin dia ngerasa ya udah gue pengen sukses juga gitu loh, gue pengen kayak membanggakan juga gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu sih, karena aku ngeliatnya kayak posisinya dia tuh nggak ada yang bikin dia tuh tertarik banget tentang cinta banget gitu, tentang pasangan banget tuh dia belum dapet kayak triggernya sih gitu. Makanya dapetnya amethyst. Yes, kamu emang gini loh, gampangnya gini, ini mustahil kalau nggak pakai kekuatan Tuhan gitu loh untuk kalian bersama. Bukan karena dia nggak suka sama kamu, nggak, kebenarannya dia suka sama kamu, dia pengen deketin kamu. Sesimpel itu, tertarik, entah namanya apa ya, suka atau apa, dia adalah suka sama kamu. Cuma masih banyak banget goalnya dia yang lebih penting menurut dia dibandingin goal untuk dapetin kamu. Jadi kalau memang kamu mau salah satu jenis kristal yang cocok buat kamu, kayaknya sih memang ke arah amethyst, karena kamu butuh banget jalinan ke Tuhan. Tanya ke Tuhan, doa afirmasi ke Tuhan gitu loh, bener-bener minta petunjuk beliau gitu, Tuhan yang Maha Esa, ini hubungan mau dibawa kemana. Kalau memang Tuhan melihat ini memang bukan hal yang cocok buat kamu, biarlah kamu dapat kayak satu sentuhan, oh ya udahlah gue lepasin dia gitu loh. Atau memang kalau kamu ngerasa dapet gongnya kayaknya tetap nih dia yang terbaik, jadinya kamu juga tahu nih tips and triknya untuk mendeketin orang yang sok cool kayak gini gimana, karena ini orangnya cool banget gitu loh. Bukan cool mungkin dia nggak pendiam gimana, enggak, cuma ya udah santai banget dalam ngedeketin kamu gitu loh. Mau sampai kapan kayak ginian mulu, ya nggak sih gitu. Jadi kamu harus kayak, wow, crown chakra kamu harus kebuka banget nih supaya kamu bisa tahu nih gongnya nih mau kemana, Tuhan tuh mau apa di hubungan ini sama kalian berdua gitu. Aku rasa seperti itu. Oke, selanjutnya ini kesaran lagi teman-teman, kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Am I communicating my needs? See? Oh my god. Bahasa Indonesianya, apakah gue sudah susah banget mengkomunikasikan tuh apa ya? Apakah gue sudah menjelaskan apa yang memang gue inginkan dan apa yang gue butuhkan? Wow, gila nggak kata-katanya tuh? Dia dan kamu sama-sama dapat saran seperti ini. Apakah kalian berdua sudah memberikan sinyal gitu kali ya, Bo? Memberikan sinyal apakah yang terbaik buat kalian berdua gitu. Apakah kalian tuh sudah ngasih tauin ke satu dengan yang lainnya apa yang terbaik, apa yang kalian mau, tujuannya kalian deket tuh apa gitu loh. Karena mungkin dia juga nggak tahu kamu tuh ngedeketin dia tuh untuk tujuan apa, jadi dia ngerasa juga ya udah happy aja, mungkin kayak gitu, nggak ada kejelasan, rancu, ada di friend zone doang mungkin ya kan, bisa jadi. Ya kalian bisa bacalah di sini ya, kalian bisa pause nih, aku bikin yang nih di sini, bisa kalian pause kalau memang kalian mau pengen baca. Tapi aku ngeliatnya sih simpelnya adalah apakah memang kalian udah ngasih tauin apa yang kalian mau. Dan simple adalah kamu berdoa, kamu afirmasikan ke Tuhan, mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu kamu rutin bener-bener doa afirmasi, meditasi pernafasan, puasa untuk bener-bener tahu apa yang terbaik. Habis itu kamu juga ngobrol sama dia, hey, mungkin Roy atau Roro gitu ya, kita harus ngobrol nih gitu, gue suka sama lo dan kayaknya lo suka sama gue, kita udah lama temenan, kita udah lama deket, kita mau kayak gimana nih? Kalau emang lo gak suka banget sama gue dan kita gak mau ada hubungan yang spesial, ya biar gue tuh deket sama orang lain lagi, atau gue jadinya gak ngarepin lo lagi gitu. Nah mungkin seperti itu, karena daripada kelamaan dan kamunya juga ngarep ke orang yang salah kan, salah juga nanti ke depannya gitu kan. Ya gitu, jadi mungkin gak usah terlalu sefrontal itu, tapi ya tipe-tipenya seperti itu. Jadi kamu harus kayak somehow ngasih tauin kalau kamu maunya apa. Kalau enggak, sayang waktunya kamu, menurut aku gitu sih. Sayang banget waktunya kamu untuk ngarepin orang yang nggak tahu nih waktu gongnya kapan. Dan of course jangan lupa tanya ke Tuhan, karena di sini memang amethyst ya, jadi pastinya ngomongin ke Tuhan ini nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang hanya untuk jualan, no. Tapi properti yang aku pakai memang ini properti yang pas banget buat kamu, aku yakin. Dan jangan lupa juga untuk stay cool kalau memang dia cool juga. Kamu
boleh agresif sesekali, cuma jangan terlalu, karena aku ngata mau gimana pun dia bakal tutupin perasaannya, dan makin kamu agresif yang keterlaluan dia makin kasih perlawanan. Jadi juga jangan terlalu seperti itu ya. Oke, sekian dari aku teman-teman, terima kasih banyak udah nonton, semoga ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa dibeli kalau memang kalian punya rezeki lebih di Instagram aku, dan jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain kalau memang kalian ngerasa itu bermanfaat buat kamu. Oke, sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls, bye bye.